Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 4776 sampai dengan bab 4800 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4776, kamu baru saja menelepon dan mengatakan sesuatu yang besar, dan banyak orang ingin membunuhmu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah serigala bermata putih ini akan membunuhmu? Jika dia berani, aku akan menamparnya sampai mati. Saat berbicara, mata Lilian Yates tertuju pada Harvey York, dengan sikap ingin membunuh Harvey York. Vitor Zuazo dan Lina Stobe memandang Harvey York dengan malu. Jika Anda ingin membenci Harvey York, mereka tampaknya tidak memiliki kualifikasi. Jika Anda ingin menyanjung Harvey York, mintalah beberapa patah kata, tetapi Anda akan menamparkan wajah Lilian Yates lagi. Sebaliknya, ekspresi setengah tersenyum Harvey York membuat mereka sangat tidak nyaman, seolah-olah mereka ingin menemukan celah di tanah untuk masuk. Hei, istri, kamu tidak tahu. Jika bukan karena Harvey York, aku pasti sudah dipukuli sampai mati. Simon Zimmer buru-buru menghentikan istrinya dari menjadi gila, dan dengan cepat menceritakan masalah itu sekali. Harvey York membantu saya hari ini, jika tidak, saya tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih kepada Harvey York. Itu hanya keberuntungan. Lilian Yates sangat menghina Harvey York, dia memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berbicara dengan dingin setelah beberapa saat. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar membantu Old Zimmer atau memalsukannya. Singkatnya, aku tidak akan membiarkanmu terus mendekati Mandy. Biar ku beritahu, Mandy, kita akan menikah dengan keluarga kaya raya. Kamu tidak diizinkan untuk muncul, dan kamu akan merusak hal baik kami lagi. Jelas, Lilian Yates tidak hanya ingin membuat Harvey York jijik, tetapi juga mengingatkannya untuk tidak memikirkan burung pegar dengan Phoenix dan kodok yang memakan daging angsa sepanjang hari. Raksasa teratas. Harvey York tersenyum kecil. Aku tidak tahu raksasa mana yang sangat sulit diatur, bahkan pernikahan kedua. Bu, kamu terlihat jelek, tetapi kamu berpikir cantik. Ayah, selamat tinggal. Harvey York tersenyum sedikit, lalu berbalik untuk pergi. Dasar bajingan. Serigala bermata putih. Mendengar kata-kata Harvey York, Lilian Yates menggigil karena marah dan mau tidak mau memarahi. Keluarga kita Mandy, aku tidak tahu berapa banyak raksasa papan atas yang mengejarnya. Terlebih lagi, dia bukan hanya kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu, tapi dia juga tinggal di Teluk Huilongno. 1. Pembohong sepertimu, bisakah kamu mengerti apa yang diwakili oleh kata-kata Teluk Huilongno? 1. Harvey York tersenyum ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak repot-repot memperhatikan Lilian Yates yang sedang melompat saat itu. Simon Zimmer sedikit terkejut dan berkata, 1 Teluk Huilong. Mandy, itu benar. Orang itu ingin keluar dan tinggal sendiri, jadi aku diam-diam mengikutinya untuk melihatnya. Orang baik. Teluk Huilongno. 1. Lilian Yates tampak bersemangat, karena tinggal di tempat itu tidak hanya mewakili uang, tapi juga identitas. Vitor Zuazo dan Lina Stobe juga memiliki mata yang panas, belum lagi Huilong Beino. 1. Bahkan jika itu adalah bungalow di sana, mereka tidak mampu membelinya. Simon Zimmer mengerutkan kening dan berkata, dalam kasus cabang ke-9, dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli Teluk Huilongno? 1. Bukankah itu lucu? Tidak masalah apakah dia membelinya atau diberikan oleh pria misterius. Saya hanya tahu bahwa dia sekarang adalah pemilik Teluk Huilongno. 1. Lilian Yates tampak bangga. Ngomong-ngomong, sekarang aku ingin mengikutinya untuk menikmati kebahagiaan. Semua orang pergi. Vitor Zuazo dan Lina Stobe sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata itu. Serigala bermata putih bermarga York, terima kasih telah menyelamatkan Old Zimmer. Aku akan berbelas kasih. Setelah setengah bulan, kami akan pindah dan mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di Teluk Huilongno. 1. Ingat untuk membawa amplop merah. Lilian Yates berkata penuh kemenangan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4777 Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan Lilian Yates, yang memamerkan kekuatannya, tetapi meninggalkan rumah sakit dan kembali ke Jifutang. Meskipun Jifutang masih direnovasi, pada dasarnya memiliki kerangka. Pangeran Sidu bertugas memanggil nomor tersebut. Tian Zora bertugas untuk melihat gambar-gambar tersebut. Yuli Sidu bertugas menyajikan teh dan air. Selain itu, Matteo Oliveira sesekali datang untuk menjaga ketertiban dan mengusir mereka yang tidak memiliki mata panjang. Bahkan Damian Huo akan datang sesekali untuk membawakan makan malam.
Saya khawatir banyak orang tidak dapat membayangkan bahwa Jifutang telah menjadi tempat berkumpulnya sekelompok generasi kedua kaya Jinling. Dan karena ini, Aula Jifu juga menjadi tempat di mana semua kekuatan memperhatikan. Harvey York sedikit menyipitkan mata dan melihat ke beberapa arah, tetapi dia tidak mengeluarkan semua peluit gelap ini. Bagaimanapun, tujuan awalnya adalah untuk memasuki mata aula panjang umur, dan kemudian menarik perhatian. Namun ketika Harvey York hendak masuk ke Jifu Hall, dia melihat sesosok-sosok berjalan keluar dari bayang-bayang sudut, itu adalah Edwani Yorki. Melihat Edwani Yorki muncul, Harvey York tersenyum. Edwani Yorki juga seorang kenalan lama. Dia telah melakukan perjalanan dari Hong Kong untuk berjudi di 2 kota ke Penang, dan sekarang dia telah datang ke Jinling untuk mengikutinya lagi. Untuk pemuda pesolek ini, dia bisa dianggap memberi dirinya banyak wajah. Harvey York hendak mengobrol dengan Edwani Yorki, tetapi pada saat ini, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Harvey York mengangkat telepon dan meliriknya, dan terkejut menemukan bahwa Peter Cervantes telah menelepon. Apakah ada yang salah? Harvey York berkata singkat. Sebaliknya, suara Peter Cervantes tampak serak, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda York, sesuatu terjadi. Meskipun Miss Jonir memberitahu Anda sebelumnya, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal itu. Tapi kurasa aku harus memberitahumu. Karena sekarang Nona Jonir, dan bahkan seluruh situasi Jinling dalam bahaya. Harvey York sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ringan, arena bertarung dengan Wainer. Iya, bawa aku ke sana. 10 menit kemudian, Mercedes-Benz Maybach dengan wajah gelap muncul di pintu masuk Jifu Hall. Harvey York melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Edwani Yorki masuk ke mobil bersamanya. Segera, mobil itu tiba di sebuah rumah kosong yang terletak di pinggiran Jinling. Ada juga tempat parkir bawah tanah khusus di Manor, dan ada banyak mobil mewah saat ini. Mengenakan setelan hitam, Peter Cervantes mondar-mandir di tempat parkir, tampak sedikit gugup. Melihat Harvey York dan Edwani Yorki muncul, meskipun Peter Cervantes sedikit terkejut, dia berjalan ke Harvey York dengan hormat dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda York. Jelas, dia menghormati dan takut pada Harvey York. Jika bukan karena belas kasihan Harvey York, dia akan mati 10 atau 8 kali. Dan juga memiliki hubungan Harvey York, jadi dia dihargai oleh Alexa Joyner. Di mana Alexa Joyner? Harvey York berbicara dengan ringan. Mereka di sana. Peter Cervantes berbicara dengan suara rendah. Apakah situasinya merepotkan? Peter Cervantes menghela nafas, ini bukan hanya merepotkan, tapi merepotkan. Karena kematian Eider Chiba, Tuan Sidu ditahan ketika dia kembali ke desa Tianmen Barat Daya. Sederhananya, Tuan Sidu, yang awalnya adalah kartu truf terkuat kami, sama saja dengan dihapuskan secara langsung. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, Desa Tianmen Barat Daya, apakah Anda berdiri di sisi Wainer? Javier Sidu dapat dikatakan sebagai kekuatan tempur tertinggi di Jinling, tetapi orang-orang yang tersisa di Desa Tianmen Barat Daya, sehingga kekuatan tempur Jinling secara alami melemah tanpa batas. Dan masalah ini ada hubungannya dengan Harvey York. Jika dia tidak menghapus Eider Chiba, tidak akan ada acara di masa depan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4778, Desa Tianmen Barat Daya tidak memiliki tempat yang jelas untuk berdiri. Namun, terkadang, tidak ada sikap yang merupakan sikap. Peter Cervantes menghela napas. Tanpa platform Tuan Sidu, moral seluruh cabang Jinling sangat rendah. Kami tidak punya pilihan, dan sekarang kami hanya bisa merekrut beberapa pemain bagus dengan harga tinggi. Kekuatan tempur orang-orang ini tidak buruk, dan ada beberapa tentara yang menjadi raja, tetapi tanpa diduga, Wainer sebenarnya mengundang beberapa dari 10 tuan muda teratas negara pulau untuk mengambil tindakan. Meskipun tembakan saat ini hanya Alberto Brown, yang berada di bawah 10 tuan muda teratas, tetapi dia masih satu generasi tentara, dan kekuatannya menakutkan. Tuan kita sama sekali bukan lawan. Omong-omong, Peter Cervantes tampak tak berdaya. Alberto Brown adalah keturunan badak negara pulau itu, dan dia adalah master sejati. Sama sekali tidak ada cara untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, pasti ada beberapa master hebat di 6 dunia tersembunyi dan keluarga Jinling Joyner. Saat ini, apa yang masih kamu lakukan? Kirim orang keluar. Harvey York sangat jelas bahwa keluarga tersembunyi ini harus memiliki pengawal utama, tetapi mereka tidak akan mengambil tindakan kecuali jika harus. Tapi, sudah waktunya untuk mulai sekarang. Tembak, semuanya mati. Peter Cervantes tersenyum pahit. Kami mendengar sebelumnya bahwa Wainer mengundang Alberto Brown, jadi kami berpikir untuk memulai terlebih dahulu. Semua orang mengirim master untuk menyerang dan membunuh Alberto Brown, sehingga dia tidak bisa mencapai negara H. Tapi tanpa diduga, kami justru diserang secara terbalik. Semua master yang dikirim sudah mati. Sekarang bahkan menghadapi musuh, aku merasa sedikit tidak berdaya. Omong-omong, Peter Cervantes tampak tak berdaya. Harvey York berkata dengan ringan, ada hantu di dalam. Peter Cervantes terkejut, lalu berbisik, Nona Jonir memang memiliki keraguan,
tetapi untuk saat ini, saya tidak tahu siapa hantu batiniah itu. Harvey York berkata ringan, keluarga Jinling Hoffman. Meskipun dia tidak memiliki bukti nyata, karena Araceli Hoffman adalah juru bicara untuk kepentingan aula panjang umur di Jinling, wajar saja jika dia akan menjebak keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi dalam masalah ini. Adapun bagaimana dia bisa mengetahui berita itu, Harvey York percaya bahwa di antara keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi, pasti ada tanggapan batin dari keluarga Jinling Hoffman. Hal-hal ini hanyalah operasi dasar, tidak ada yang perlu dikejutkan. Harvey York bahkan curiga keberadaan Alberto Brown bocor, dan mungkin Araceli Hoffman dan Weiner telah membuat jaringan bersama. Tujuannya adalah untuk tinggal di Jinling Joyner Family dan 6 keluarga tersembunyi. Peter Cervantes menunjukkan ekspresi berpikir. Bagaimana situasinya sekarang? Harvey York melanjutkan. Situasinya sangat merepotkan. Peter Cervantes menarik napas dalam-dalam, para ahli yang kami undang semuanya dipenggal oleh Alberto Brown. Pertempuran berikutnya, saya khawatir itu akan lebih beruntung dan kurang beruntung. Jika salah satunya buruk, Weiner akan dapat memasuki Jinling secara langsung. Omong-omong, wajah Peter Cervantes jelek. Karena begitu Weiner kembali ke Jinling, konflik antara kedua belah pihak pasti akan meningkat. Jika Anda tidak hati-hati, Anda tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan mati. Harvey York mengangguk dan berkata, bawa aku ke sana. Masalahnya berkaitan dengan Hall of Longevity, Harvey York tidak bisa menyaksikan kekalahan Jinling dengan cara apapun. Peter Cervantes mengangguk sedikit dan membawa Harvey York dan Edwani Yorkie ke kedalaman manor yang ditinggalkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4779 segera, di bawah kepemimpinan Peter Cervantes, Harvey York dan rombongannya datang ke sebuah bangunan yang mirip dengan Kolosseum Romawi. Tempat ini setidaknya 1000 meter persegi, dan ada cincin cekung di tengahnya. Di daerah sekitarnya, ada sofa yang terbuat dari Hainan Huanghuali, dan di depan sofa ada meja kopi besar dengan berbagai makanan dan anggur di atasnya. Ada seorang gadis Chongsam yang menawan di tepi setiap sofa, dan kakinya yang panjang menarik perhatian orang. Jelas, orang-orang yang bisa muncul di sini pasti orang-orang dari lingkaran atas Jinling. Harvey York melihat sekeliling kerumunan, dan segera jatuh pada Alexa Joyner. Alexa Joyner mengenakan gaun putih malam ini, dengan stoking putih melilit kakinya yang panjang, dan sepatu hak tinggi yang mahal di bawah kakinya, yang membuat seluruh tubuhnya terlihat halus, cantik, dan sangat modis. Dia duduk di sofa, kakinya yang panjang ditumpuk, dan di kakinya ada tas gunung salju Hermes, yang sedikit berkilauan dalam cahaya. Dan di sampingnya, Verney Huo, William Heath, Santiago Luo, Santos Joyner, John Sidu, Del. Semuanya terdaftar, kecuali keluarga Parada yang menyendiri, yang mewakili pemerintah, yang tidak layak hadir, semua tokoh penting lainnya dari 5 keluarga tertutup yang bisa datang. Harvey York juga melihat Danila Joyner yang gugup di antara kerumunan. Jelas, pertempuran arena hari ini sangat penting. Orang-orang besar ini, yang biasanya percaya diri pada hari-hari mereka, sedikit mengernyit pada saat ini. Dan penjaga keamanan dengan senjata dan amunisi mengikuti mereka membuat suasana di lapangan sedikit lebih serius. Di sofa Huanghuali tidak jauh dari mereka, ada seorang pria muda yang tampak berusia sekitar 21 atau 2 tahun dengan kaki bersilang. Di sebelahnya adalah seorang gadis menawan dan menawan, dengan ekspresi lucu di tubuhnya, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman hanya dengan melihat mereka. Selain itu, ada banyak orang yang berdiri di belakangnya, dan orang-orang ini semua cerah di mata mereka, pelipis mereka menonjol tinggi, dan mereka semua sekilas adalah master. Jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu jauh, tetapi tampaknya mereka berdua saling bermusuhan. Jika kesempatannya tidak tepat, saya khawatir mereka akan bertarung secara langsung. Peter Cervantes memperkenalkan dengan suara rendah. Pemuda berpenampilan arogan dan mendominasi ini adalah anak dari Weiner di Istana Panjang Umur, Fernando Weiner. Kali ini, wakilnya juga Weiner yang datang untuk bertarung di arena ini. Selain kedua sisi ini, ada sekelompok pria dan wanita berpakaian indah berdiri atau duduk sedikit di belakang. Orang-orang ini memiliki bangsawan alami tentang mereka, dan tampaknya orang biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat mereka. Anda tidak perlu memikirkannya, ini pasti pria besar di lingkaran teratas yang sebenarnya. Namun, di antara kerumunan ini, yang paling mencolok adalah seorang wanita yang mengenakan Chongsam. Wajahnya menghadap ke langit, tetapi wajahnya sangat halus, dengan rasa jijik yang kuat di wajahnya, jelas-jelas melihat ke bawah pada bajingan di bawah. Selain dia, ada beberapa pria dan wanita di sampingnya, masing-masing terlihat acuh tak acuh, wajah mereka tersembunyi dalam kegelapan, orang tidak dapat melihat sejarah, tetapi mereka dapat memahami bahwa latar belakang mereka sebenarnya tidak kecil. Tuan Muda York, beginilah situasinya. Kami kalah 5 kali berturut-turut. Tapi penampilan pertama lawan, Alberto Brown, masih tenang. Kami tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan. Mata Harvey York tertuju pada cincin itu, dan berkata dengan ringan, aku akan melihatnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 4780 saat berbicara, Harvey York tidak terburu-buru untuk menyapa Alexa Joyner, tetapi menyipitkan mata ke tempat itu dengan tangan di punggungnya. Edwani Yorkie juga melihat ke depan dengan penuh minat, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apa? Apakah kamu ingin naik dan bermain dengan penduduk pulau? Harvey York melirik Edwani Yorkie dan berkata sambil tersenyum. Edwani Yorkie berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak terlalu tertarik, penduduk pulau ini rentan. Mendengar kata-kata Edwani Yorkie, Harvey York tertawa ringan. Di sisi lain, Peter Cervantes memandang Edwani Yorkie dari atas ke bawah, dengan rasa tidak percaya dan keraguan di hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya di depan Harvey York. Pada saat ini, wanita dengan kostum kelinci mengambil mikrofon dan berjalan ke tengah lapangan, dan berkata dengan suara manis, semuanya, permainan ke-6 telah dimulai. Yang dari Jinling adalah naga berpola 9. Saat suara jatuh, lampu di lapangan bergetar, dan akhirnya jatuh ke titik masuk. Tak lama kemudian, seorang pria dengan rompi terlihat berjalan keluar. Tingginya hampir 1,8 meter, dan dia memiliki tato di sekujur tubuhnya. Tato ini semuanya naga, dan totalnya ada 9. Begitulah seharusnya judul naga berpola 9. Selain itu, tangan Ji Wenlong mengenakan sarung tangan berbentuk aneh, dan ada percikan api di antara benturan kecil. Ketika Harvey York juga melihat penampilan naga berpola 9, Alexa Joyner dan yang lainnya jelas merasa lega, dan mereka harus percaya diri pada naga berpola 9 itu. Harvey York melirik Peter Cervantes. Tidak perlu Harvey York untuk berbicara, Peter Cervantes telah berbisik, yang ini adalah mantan orang besar di sungai dan danau Jinling kita. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan harimau dan macan tutul di tangannya, dan dapat membawa sapi secara tiba-tiba. Selain itu, dia belajar kungfu pelatihan horizontal dari kap mesin lonceng emas dan baju besi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia kebal. Awalnya dia final kami, tapi sekarang tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami telah kehilangan 5 pertandingan berturut-turut. Jika dia tidak keluar untuk menghancurkan lawan kami, keberanian kami di Jinling akan hilang. Pada saat ini, pembawa acara melanjutkan, grup Winer, Alberto Brown. Saat suara itu jatuh, seorang pria muda mengenakan jubah kendo negara pulau, dengan bendera plester diikat di kepalanya, dan pedang negara pulau di pinggangnya berjalan perlahan ke atas ring. Tangan kanannya perlahan menekan gagang pedang panjang negara pulau di pinggangnya, ekspresinya acuh tak acuh, tetapi dia juga memiliki tampilan yang arogan. Ketika keduanya berjalan ke tengah lapangan bersama-sama, dibandingkan dengan keganasan naga berpola 9, Alberto Brown memiliki semacam feminitas yang khas bagi orang-orang di negara pulau, dan orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya lebih jauh. Banyak wanita di tempat kejadian bersorak saat ini. Jelas, Alberto, yang telah memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, adalah pria sejati di mata mereka. Harvey York memicingkan mata sejenak, lalu berkata ringan, biarkan naga berpola 9 itu turun, jangan berikan. Peter Cervantes tertegun sejenak, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani. Identitas Harvey York istimewa, tetapi naga berpola 9 juga merupakan kartu terakhir di Jinling, bagaimana dia bisa meminta naga berpola 9 untuk mundur. Belum lagi, ini bukan hanya arena pertempuran, tetapi juga banyak orang kuat dari semua sisi bertaruh di arena ini melalui berbagai saluran. Bahkan Alexa Joyner tidak bisa menghentikan pertarungan keduanya saat ini. Sederhananya, jangan melihatnya sebagai taruhan sederhana, tetapi ada terlalu banyak kepentingan yang terlibat. Mulailah. Tanpa memberi semua orang terlalu banyak waktu untuk menunggu, tuan rumah telah membuat teriakan genit, melambaikan tangan kanannya, dan mundur ke belakang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4781, Retak, naga berpola 9 jelas mengetahui kekuatan Alberto Brown. Pada saat ini, pada saat suara tuan rumah jatuh, dia maju selangkah dan meninju tempat Alberto Brown berada. Jelas, dia akan membunuh Alberto Brown terlebih dahulu. Melihat adegan ini, penonton langsung bersorak. Melihat naga berpola 9 yang berani mengambil inisiatif, banyak orang merasa bahwa pertempuran ini pasti pertempuran antara naga dan harimau. Ekspresi Alexa Joyner dan yang lainnya juga menjadi agak santai. Jelas, semua orang merasa bahwa naga berpola 9 harus dapat dengan mudah mengalahkan Alberto Brown. Di antara penonton, hanya Alberto Brown yang memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan dia sama sekali tidak peduli dengan naga bergaris 9 di depannya. Tampaknya naga bergaris 9 hanyalah orang kecil. Jika dia mau, dia bisa menembaknya sampai mati dalam hitungan menit. Harvey York sedikit mengangguk. Meskipun pihak lain adalah penduduk pulau yang menjijikkan, tekadnya benar-benar luar biasa. Naga berpola 9 ini memang sedikit mampu. Mungkin kamu bisa lebih mempercayainya, Tuan Muda York. Melihat naga berpola 9 yang agung saat ini, ekspresi Peter Cervantes sedikit rileks. Dapat dikatakan bahwa itu memang kartu truf terakhir kami. Harvey York tersenyum, tetapi tidak berbicara, tetapi tampak acuh tak acuh di lapangan. Melihat bahwa Harvey York tampaknya tidak terlalu tertarik pada naga berpola 9, mata Peter Cervantes tertuju pada Fernando Winer, dan berkata dengan lembut, Tuan Muda York, Fernando Winer ini bisa dikatakan orang besar.
Meskipun dia adalah putra Wainer, dia terlihat seperti bajingan yang tiada taranya. Tapi dia sebenarnya karakter yang sangat tangguh. Terlepas dari seni bela diri yang luar biasa, yang paling penting adalah orang-orangnya. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Dikatakan bahwa setiap kali dia bergerak, tidak ada ayam dan anjing, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Dan kali ini, Wainer memintanya untuk datang, untuk mengubah Jinling kita menjadi sungai darah dan mayat di mana-mana. Harvey York berkata ringan, begitu. Sederhananya, pertempuran ini terkait dengan tata letak dan perencanaan masa depan Wainer dan Longevity Palace. Jika tidak ada kekuatan tertentu, siapa yang bisa membiarkan Fernando Wainer memimpin tim yang akan datang? Bukankah ini mencari kematian? Ngomong-ngomong, selain ini, perubahan terbesar di arena ini adalah Araceli Hoffman. Apakah kamu melihat pria dalam bayangan itu? Dia adalah putra tertua dari keluarga Jinling, Araceli Hoffman. Itu juga salah satu perwakilan paling menonjol dari generasi ini di Jinling. Banyak orang di sekitarnya berasal dari Wolsing, dan mereka semua adalah orang kepercayaannya. Dikatakan bahwa dia dan Jonathan Leduk, tuan muda tertua dari keluarga Leduk di Wolsing, maju dan mundur bersama. Energi orang-orang ini sangat besar, dan para pejabat telah mengirim orang untuk melindungi mereka. Apapun yang salah, keributan mutlak, akan menyebabkan kekacauan di seluruh Jinling. Peter Cervantes melihat ekspresi Harvey York sambil menganalisis situasi di lapangan. Ekspresi Harvey York jatuh di tubuh Araceli Hoffman acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia hanya bisa melihat ekspresi seseorang di kegelapan setipis air, tanpa riak sedikitpun. Hanya dapat dikatakan bahwa putra tertua keluarga Hoffman adalah putra tertua keluarga Hoffman. Belum lagi yang lain, pura-pura membandingkan, Anda bisa mendapatkan 2 atau 5 juta. Sama seperti Harvey York melirik, ada juga seorang wanita di seberang, dengan tatapan dingin di matanya. Mata kedua belah pihak berlawanan, dan mereka tidak akan menyerah satu sama lain. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4782 Harvey York saling memandang sebentar dengan setengah tersenyum, dan kemudian langsung membuang muka. Wanita ini cantik, tetapi itu bukan makanannya, dia tidak tertarik padanya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda York, lihat orang tua yang duduk di bangku wasit. Peter Cervantes tidak mengganggu apresiasi Harvey York terhadap para wanita cantik, dan hanya terus berbicara ketika dia hampir melihatnya. Orang ini adalah tetua dari pintu dalam desa Tianmen Barat Daya. Dia adalah master hebat dari satu generasi, dan kekuatannya kuat. Namanya Damien Chiba. Dia adalah sepupu Eider Chiba. Kali ini, dia berinisiatif mengundang Ying untuk datang ke Jinling, di satu sisi, untuk menemukan masalah bagi Jinling untuk membagi kemudi. Di sisi lain, 80% akan mengganggumu, Tuan Muda York. Mendengar kata-kata Peter Cervantes, mata Harvey York tertuju pada Damien Chiba. Pria tua ini terlihat berusia lebih dari 60 tahun, tetapi dia masih muda dan penuh energi. Hanya saja bintik-bintik penuaan di wajahnya sangat jelas, dan matanya sedikit cekung, dan seluruh orang memberikan perasaan yang sangat sulit untuk bergaul. Tetapi orang-orang di sekitarnya sangat menghormatinya, dan mereka semua memandangnya dengan sikap kekaguman. Ketika mata Damien Chiba tertuju pada Alexa Joyner dan yang lainnya, dia jelas penuh dengan penghinaan dan kebencian. Harvey York tidak merasa terlalu banyak. Sebaliknya, dia memikirkan apakah Damien Chiba ini adalah seseorang yang telah berkolusi dengan Istana Panjang Umur, atau bahkan putra rahasia Istana Panjang Umur yang ditempatkan di desa Tianmen Barat Daya. Tepat ketika Harvey York memikirkan hal ini, pertempuran di lapangan telah dimulai. Naga berpola 9 itu menembak beberapa kali, tetapi tidak bisa mengenai Alberto Brown. Sebaliknya, itu dengan mudah dihindari oleh Alberto Brown. Ini membuat Ji Wenlong sedikit gelisah, dan juga membuat Alexa Joyner dan yang lainnya kering. Islander, apakah kamu hanya bersembunyi? Atau ini yang kamu sebut keterampilan? Ji Wenlong mencibir dan bergerak lagi. Kali ini, dia dengan cepat meledak ketika tinjunya bersentuhan, membawa 10.000 gravitasi. Namun, Alberto Brown masih tidak membuat banyak gerakan, tetapi melangkah dengan kaki kirinya ke samping, sekali lagi menghindari pukulan yang tampaknya fatal dari naga bergaris 9. Dan adegan ini membuat Ji Wenlong merasa bahwa martabatnya sedang ditantang. Naga berpola 9 meraung, dan kemudian meledak dengan seluruh kekuatannya, bunuh. Pada saat ini, kecepatan naga berpola 9 sangat cepat, dan seluruh orang bahkan menyelamatkannya di udara, mencoba membunuh Alberto Brown dengan satu pukulan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa naga bergaris 9 akan benar-benar menggunakan gerakan pembunuh yang ganas seperti itu. Begitu diterapkan, saya takut Alberto Brown juga akan terkelupas kulitnya jika dia tidak mati. Langkah membunuh. Ini adalah jurus pamungkas naga berpola 9, naga jahat pergi ke laut. Saya tidak tahu siapa yang bergumam. Dikatakan bahwa selama dia dikunci oleh gerakan ini, tidak ada kehidupan. Ini adalah trik hebat yang bisa melewati level kecil untuk membunuh musuh. Mendengar diskusi ini, Alexa Joyner dan yang lainnya semua mengangguk kecil, masing-masing terlihat sedikit santai, tetapi masih gugup. Di sisi yang berlawanan,
Fernando Weiner mengencangkan tangannya pada gadis di sebelahnya, matanya sedikit berkedip, dan sekarang dia bergumam, terlalu lemah. Terlalu lemah. Pada saat yang hampir bersamaan, Alberto Brown, yang merasa bahwa naga berpola 9 sangat dinanti, juga berbicara ringan pada saat ini. Detik berikutnya, pedang panjang negara pulau di pinggangnya terhunus dan ditebas ke depan. Dentang-dentang-dentang, serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, dan percikan terus-menerus terciprat ke udara. Jika bukan karena seseorang dengan penglihatan yang sangat baik, dia tidak akan bisa melihat bagaimana keduanya bertarung. Engah, setelah kedua belah pihak bertarung 50 atau 60 gerakan, darah tiba-tiba memercik keluar dari lapangan. Kemudian, saya melihat Alberto Brown terbang menjauh, dengan ekspresi tenang, dan pedang panjang negara pulau itu perlahan kembali ke sarungnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4783 di sisi yang berlawanan, naga berpola 9 jatuh ke tanah dalam sekejap, lengan kanannya telah dipotong bahu-membahu, dan darah berceceran pada saat ini. Dia menutupi lengannya yang patah dengan tangan kirinya, menggertakkan giginya, dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia menatap Alberto Brown di seberangnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi rasa sakit yang parah membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ada suara mendesah di sekitar. Di satu sisi, dia menyesali kekuatan Alberto Brown, dan di sisi lain, kasihan naga berpola 9 itu. Karena kekalahan ini, Ji Wenlong tidak hanya kehilangan kepercayaan dari lingkaran Jinling, tetapi juga dia akan menjadi orang lumpuh mulai sekarang, dan dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya dalam ketakutan akan dikejar dan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Keluar, Alberto Brown tidak memberikan wajah kepada Alexa Joyner dan yang lainnya, tetapi berjalan di depan naga berpola 9 yang sedang menderita saat ini, dan menendangnya langsung dengan satu tendangan. Naga berpola 9 terbang keluar dan menabrak langsung ke meja kopi marmer besar di depan Alexa Joyner dan yang lainnya. Marmernya pecah, cangkirnya berantakan, dan naga berpola 9 itu menyemburkan darah pada saat ini, dan hanya ada satu napas yang tersisa di seluruh orang. Jika adegannya provokatif, suasana di antara penonton sedikit hening. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak bisa dijelaskan. Tidak ada yang menyangka bahwa Alberto Brown tidak hanya menang, tetapi juga berani menamparkan wajah dengan begitu kuat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa sudah ada gesekan besar antara penduduk pulau dan lingkaran Jinling. Setelah keheningan sesaat, ada banyak sorakan dari penonton. Beberapa gadis muda bahkan meneriakkan nama Alberto Brown dengan lantang. Diperkirakan ketika mereka pulang dan menelepon ayahnya, mereka tidak begitu bersemangat. Meskipun Alexa Joyner dan yang lainnya tidak sepenuhnya terpana dengan pemandangan ini, ketika mereka menyipitkan mata pada naga berpola 9 yang tergeletak di depan mereka, mereka masih merasakan sakit kepala satu persatu. Bagaimanapun, naga bergaris 9 sudah menjadi kartu truf terkuat mereka, tetapi tiba-tiba mereka masih kalah. Beberapa pertandingan berikutnya mungkin akan lebih sulit untuk dimainkan. Nona Jonir, Tuan Huo, setelah kehilangan Tuan Sidu, mengapa kamu menjadi begitu sia-sia? Saat ini, Fernando Weiner, yang berlawanan, memandang Alexa Joyner dengan penuh minat, dengan keserakahan yang tak terselubung dan matanya yang berapi-api. Ini adalah kartu truf terkuatmu. Bahkan jika dia kalah, apalagi yang bisa kamu lakukan? Mungkinkah beberapa yang disebut master berikutnya dibunuh langsung oleh jenderal cinta kita Alberto Brown? Kalau begitu, kita akan menjadi 10 dari selusin. Terkadang aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kamu berani bergaul dengan ayahku, dan berani bergaul dengan Aula panjang umur. Kamu benar-benar tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Tentu saja, jika Nona Jonir berjanji untuk minum denganku malam ini, maka aku bisa membiarkan Alberto Brown mengeluarkan sedikit air agar kamu tidak kalah jelek, bagaimana? Mendengar nada sarkastik Fernando Weiner, semua orang di lingkaran Jinling menjadi hitam. Di sisi lain, pria dan wanita berpakaian Cina di sekitar Fernando Weiner tertawa terbahak-bahak, memandang Alexa Joyner dan yang lainnya dengan jijik. Adapun Araceli Hoffman dan putri berpangkat tinggi lainnya yang datang untuk menonton pertandingan, mereka semua memegang piala saat ini, menonton adegan ini dengan penuh minat. Tampaknya terkait dengan pertempuran Jinling di masa depan, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Adegan ini juga membuat Harvey York sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa dia mungkin bisa melakukannya, dan langsung menamparkan wajah penduduk pulau itu. Mengapa kita kalah lagi dan lagi, apakah Anda tidak memiliki poin di hati Fernando Weiner? Pada saat ini, John Sidu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4784, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membiarkan kami membagi kemudi di Jinling, dan biarkan keluarga Sidu kami mengambil tindakan. Ayo masuk ke ring. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati dalam hitungan menit. John Sidu sangat tidak senang. Para tetua dari pintu dalam datang, tidak hanya menekan subruder Jinling, tetapi juga memerintahkan murid-murid desa Tianmen di barat daya untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran Jinling. Cabang Jinling tanpa dukungan Javier Sidu secara alami tidak mau bergaul dengan Damien Chiba. Ini juga menyebabkan situasi yang sangat buruk dan memalukan hari ini. Danila Joyner,
yang wajahnya cantik dingin, berkata dengan dingin pada saat ini, Fernando Weiner, mengapa Anda bisa menang lagi dan lagi, apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan, atau mengandalkan cara ketiga buruk, apakah Anda tidak tahu? Di hatimu, awalnya, kupikir kamu Fernando Weiner adalah seorang karakter, tapi sekarang sepertinya kamu tidak tahu malu seperti ayahmu. Tidak, kamu lebih tidak tahu malu daripada ayahmu. Sampah. Sampah yang hanya berpikir dengan hati-hati. Fernando Weiner tersenyum ringan dan berkata, Nona Joyner, apakah masuk akal untuk mengatakan ini? Kamu melakukan sesuatu sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, yang mengarah pada akhir ini. Apakah itu memiliki hubungan setengah uang denganku? Terlebih lagi, bukan aku yang menindasmu. Jika kamu marah, kamu mengirimkannya ke Penatua Chiba, dan kamu mengirimkannya kepadaku, keterampilan macam apa itu? Setelah mengatakan ini, Fernando Weiner terlihat lucu di wajahnya. Oke, omong kosong sudah berakhir, cepat dan biarkan kalian semua keluar. Setelah orang-orangku menghancurkan mereka, pertempuran ini berakhir. Saya telah optimis tentang gedung kantor di pusat kota Jinling. Akan lebih baik untuk menggunakannya sebagai gedung kantor untuk grup Weiner kami. Cepat, jangan buang waktumu. Aku sudah membuat janji dengan pemilik untuk membicarakan akuisisi. Fernando Weiner berbicara dengan tenang, tetapi ada keyakinan yang kuat dalam kata-katanya. Pada waktu bersamaan, gigi Danila Joyner gatal karena kebencian. Dalam hidupnya, selain Harvey York, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang bisa berpura-pura. Tapi masalahnya adalah Harvey York berpura-pura benar-benar cakap, dan Fernando Weiner berpura-pura menjadi orang yang seperti anjing, mengandalkan trik kotor, yang pasti akan membuat orang meremehkannya. Alexa Joyner berkata dengan dingin pada saat ini, Danila, jangan bicara omong kosong dengan orang seperti ini. Orang-orang seperti itu. Fernando Weiner mendengar kata-kata itu dan tersenyum kecil. Nona Joyner, Anda memanggil saya orang seperti ini sekarang. Setelah Anda benar-benar kalah dalam pertempuran ini dan diinjak-injak oleh Weiner Group dan Longevity Palace kami, Anda harus memanggil saya suami yang baik. Kuharap saat kau berbaring di ranjang nagaku, gadis kecil Danila Joyner ini bisa ikut denganmu. Kalau begitu aku mungkin berbelas kasih dan melepaskanmu 6 keluarga tersembunyi dan keluarga penggabung Jinling. Karena itu, Fernando Weiner menjilat bibirnya dan berkata dengan senyum sinis, karena ini, kita adalah keluarga. Mendengar kata-kata Fernando Weiner, para pria dan wanita di sekitarnya semua tertawa terbahak-bahak. Dan ketika mereka tertawa, mata mereka masih tertuju pada Alexa Joyner dan Danila Joyner, tidak hanya lancang, tetapi juga penuh ketamakan. Jelas, jika Fernando Weiner makan daging, mereka akan minum sup. Cukup, Alexa Joyner menjentikkan kakinya yang panjang dan berdiri. Dia melirik naga bergaris 9 yang masih meratap dan memberi isyarat kepada pengawal untuk membawa orang itu ke rumah sakit sebelum dia menatap Fernando Weiner dengan dingin. Anak kecil, ketika ayahmu berada di Jinling saat itu, dia tidak berani menjadi sombong sepertimu. Apakah kamu tidak takut ditabrak mobil ketika kamu keluar sekarang? Mengancam saya. Fernando Weiner menunjukkan gigi putihnya. Maaf, Nona Joyner, saya menakutkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4785, jika Anda memiliki keterampilan, keluarkan kartu truf Anda yang lain, biarkan kuda datang, dan menangkan pertandingan malam ini. Lalu aku yakin, dan aku menghindar darimu ketika aku menghadapimu. Tapi jika kamu tidak bisa menang melawanku, aku khawatir kamu hanya bisa membiarkan aku melakukannya. Wajah cantik Alexa Joyner dingin, dan dia akan ketakutan. Tetapi pada saat ini, sekretaris di sampingnya tiba-tiba bergidik, dan kemudian menekan telepon untuk menyambungkan panggilan. Setelah beberapa saat, ekspresi ngeri muncul di wajah sekretaris. Setelah menutup telepon, sekretaris itu tampak jelek dan berbisik dengan getir, Nona Joyner, sesuatu terjadi. 4 tuan terakhir kita baru saja mati pada saat yang sama. Bersama dengan racun. Kita sekarang, sudah, tidak ada yang bisa menembak. Mendengar ini, Alexa Joyner tertegun sejenak, dan kemudian menatap Fernando Weiner, yang berlawanan, dan menggertakkan giginya, bocah kecil, kamu tidak tahu malu. Ah, Nona Joyner, Anda bisa makan apa saja, tetapi Anda tidak boleh bicara omong kosong. Kamu belum menciumku, bagaimana kamu tahu aku ompong? Ayo, coba ku tebak, apakah orang yang kamu rekrut takut pada Alberto Brownku, jadi mereka semua meminum racun dan bunuh diri? Oh, saya tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang negara H begitu sampah. Mereka memiliki keberanian untuk bunuh diri, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi penduduk pulau yang mulia. Tapi itu saja, karena tidak ada yang terus melawan kita, game ini adalah kemenangan kita. Mulai sekarang, ayahku di Jinling akan menjadi raja. Aku adalah Pangeran Jinling. Nona Joyner, posisi putri mahkota sedang menunggu, apakah Anda tertarik? Fernando Weiner sangat arogan, pada saat ini, di matanya, Alexa Joyner dan yang lainnya telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Kemudian sesuai kesepakatan, mereka secara alami akan dapat mendominasi Jinling.
Jika Alexa Joyner dan yang lainnya ingin merobek perjanjian itu, maka Araceli Hoffman dan Jonathan Leduc, dua tuan muda papan atas, tidak hanya melihatnya. Pada saat ini, Damien Chiba, yang tidak pernah berbicara, tiba-tiba berkata dengan ringan, "Nona Jonir, Tuan Huo, Tuan Joyner, Tuan Luo, Tuan Hit. Saya tidak peduli apa yang terjadi pada Anda. Aku tidak peduli apakah orang-orangmu benar-benar mati atau palsu. Aku akan memberimu 3 menit untuk mengirim orang lain ke lapangan. Kamu masih memiliki 4 peluang. Jika kamu tidak memperjuangkannya, jangan salahkan aku jika kamu kalah. Bagaimanapun, sebagai orang di tanah suci seni bela diri, saya harus menjaga keadilan dan keadilan. Pertempuran ini tidak akan ditunda hanya karena orang-orangmu sudah mati. Hari ini harus diputuskan. Bagaimanapun, kami negara H tidak mampu membeli nama yang tidak bisa kami hilangkan." Pada saat ini, Damien Chiba benar dan menakjubkan, berdiri di ketinggian moral yang memerintah. Tampaknya mempertahankan keadilan dari pertarungan cincin ini, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa pantat Eider Chiba benar-benar bengkok. Dia berbicara pada saat ini, bukan karena kebaikan apapun, tetapi siap untuk langsung membunuh keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi. Lagi pula, di matanya, Harvey York adalah biang keladi kematian Eider Chiba, tetapi keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi jelas merupakan kaki tangan. Vernei Huo, yang tidak banyak bicara, berdiri pada saat ini, memutar lehernya, dan berkata dengan ringan, "Saya sudah lama tidak melakukannya sendiri. Saya akan melakukannya untuk yang berikutnya." Mendengar kata-kata Vernei Huo, semua orang terkejut. Santiago Luo adalah orang pertama yang mengatakan, "Tuan Huo, tidak. Kamu seperti jarum di laut dalam 6 keluarga tersembunyi dari keluarga kita. Parada Lao dan Sidu Lao tidak ada di sini. Kamu adalah protagonis malam ini. Bisakah kamu melakukannya sendiri?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4786 untuk 6 keluarga tersembunyi saat ini. Keluarga Parada yang tersembunyi tidak memiliki cara untuk melepaskan tangan dan kaki mereka sepenuhnya karena hubungan antara pengadilan dan pengadilan. Karena hubungan antara desa Tianmen Barat Daya, keluarga Sidu yang tersembunyi juga tidak dapat bergerak. Dalam keadaan seperti itu, Vernei Huo, yang bisa disebut Kaisar Jalan Jinling, adalah kekuatan utama untuk melawan invasi skala penuh dari Weiner Group dan Longevity Palace. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Alexa Joyner dan yang lainnya setuju untuk membiarkan Vernei Huo mengambil tindakan? Bukannya dia takut dengan kekurangan kekuatan Vernei Huo, tetapi jika Vernei Huo memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, maka semuanya akan berakhir. Vernei Huo berkata dengan ringan, "Semuanya, tentu saja saya mengerti situasi saat ini. Tapi masalahnya adalah jika saya mengambil tindakan sekarang, saya masih memiliki kesempatan untuk memblokir kembalinya Weiner dan Hall of Longevity, dan berjuang untuk kesempatan untuk situasi masa depan. Namun, jika saya tidak bergerak, biarkan Weiner menang dan mendapatkan nama yang benar. Aku khawatir kita semua akan sengsara. Kalau tidak, biarkan aku datang." Alexa Joyner menghela nafas. Meskipun keterampilan racunnya luar biasa, semua orang menghindarinya seperti ular dan kalajengking. Setelah menggunakannya, mereka akan dikritik oleh ribuan orang karena tembakannya. Tapi di plot saat ini, tembakannya lebih baik daripada Vernei Huo. "Nona Jonir, itu hanya arena belaka, Anda tidak bisa melakukannya." Pada saat ini, sesosok muncul dan menekan tubuh Alexa Joyner yang hendak berdiri. Itu hanya mengenai wajah beberapa penduduk pulau dan antek-antek penduduk pulau. "Tidak perlu banyak usaha, saudaraku akan melakukannya." Mendengar ini, para penonton sedikit terdiam, dan banyak orang besar melihat ke bawah tanpa sadar. Banyak orang awalnya akan melihat metode Vernei Huo, atau melihat racun Alexa Joyner. Tetapi pada saat ini, ada orang yang tidak memiliki mata panjang untuk berani maju. Dia masih terlihat seperti awan tipis, apakah ini terlalu mampu berpura-pura? Pria dan wanita dengan pakaian mewah di kursi VIP di kejauhan, terutama wanita cantik yang melihat Harvey York, melengkungkan bibir seksi mereka dengan jijik. Jelas, dia merasa bahwa Harvey York hanya berpura-pura. Orang-orang di sekitarnya juga mengguncang piala itu satu persatu, dengan ekspresi penuh arti di wajah mereka. Jelas, ada terlalu banyak orang yang tidak tahu kedalamannya dan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tapi seperti Harvey York, itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. Dalam adegan sebesar itu, apakah dia, seorang pria yang tidak tahu harus keluar dari mana, dapat mengganggu dengan santai? Dan biarkan saudaranya mengambil tindakan. Candaan. Seseorang tanpa reputasi apapun memenuhi syarat untuk membuka mulut ini. Ada juga orang kuat yang mengakui bahwa Harvey York adalah Master York yang baru-baru ini mendapatkan ketenaran di Jinling, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Fisiognomi Feng Shui Harvey York adalah sedikit tipuan, dan semua orang pernah mendengarnya. Tapi masalahnya, saya belum pernah mendengar tentang Harvey York, seni bela diri seperti apa. Dan yang paling penting, bukankah dia yang menembak? Tapi anak buah seperti apa? Berhentilah menjadi lucu, oke. Tubuh Alexa Joyner sedikit gemetar. Saat dia mengenali suara Harvey York,
dia menarik napas lega dan tubuhnya sangat rileks. Harvey York, Verne Huo dan yang lainnya juga berdiri ketika mereka mendengar suara itu, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda York, Anda di sini. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, urusan Jinling adalah urusanku, dan juga karena aku, Bro Tersidu tidak dapat mengambil tindakan. Hal berikutnya, biarkan aku menyelesaikannya. Karena itu, Harvey York melirik Alberto Brown, yang arogan saat ini, dengan ekspresi tenang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4787 Santiago Luo terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, Saudara York, saya tahu bahwa Anda sangat cakap, dan Anda dapat menghasilkan banyak orang, tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Alberto Brown ini adalah salah satu dari 10 master generasi muda negara pulau, dan kekuatannya sangat kuat. Tidak semua orang bisa melawannya. Dan penduduk pulau selalu berpikiran sempit, kamu akan dibenci oleh mereka jika kamu mengambil tindakan sekarang. Alexa Joyner juga berbisik, ya, Harvey York. Sungai dan danau semuanya tentang sungai dan danau. Identitasmu adalah Master Feng Shui, dan tidak pantas untuk mengambil tindakan sekarang. Saat berbicara, Alexa Joyner menatap Harvey York, menunjukkan bahwa Harvey York tidak boleh membuang makanan karena tersedak. Harvey York melirik lokasi Araceli Hoffman dengan ringan, dan berkata, tidak apa-apa, banyak hal telah berkembang hingga titik ini, tidak perlu menyembunyikannya. Karena memancing tidak pernah bisa menangkap, kadang-kadang itu adalah cara yang baik untuk meningkatkan dosis umpan. Harvey York, yang mengatakan ini, tenang, dan pada saat yang sama memiliki kepercayaan diri yang kuat. Santiago Luo, Verne Huo dan yang lainnya saling memandang, dan segera mengangguk sedikit. Lagi pula, Harvey York telah membuat pernyataan seperti itu, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Melihat tokoh-tokoh tingkat bos besar ini, mereka semua menunjukkan sikap hormat terhadap Harvey York. Di sebelah Araceli Hoffman, gadis dengan penampilan tinggi menyipitkan mata ke Harvey York, dan kemudian ada kilatan ketidakpedulian di matanya. Penghinaan yang tersembunyi. Alberto Brown adalah salah satu dari 10 master muda teratas di negara pulau, dan tidak sembarang orang bisa menghadapinya. Harvey York menyeringai pada wanita itu, lalu memberi isyarat. Melihat Edwani Yorkie tersenyum, dia tidak memegang pisau saat ini, tetapi berjalan kering dengan tangan kosong. Dia tampak sedikit tanpa hambatan secara keseluruhan, dan tubuhnya penuh dengan suasana gangster. Dibandingkan dengan lawannya Alberto Brown, itu benar-benar berbeda. Semua mata langsung tertuju pada Edwani Yorkie, dan semua orang menganggap ini perbandingan yang konyol. Tidak peduli seberapa kuat seorang pria, itu hanya masalah berdandan pada kesempatan di hari kerja. Lawan Anda tidak akan bergaul dengan Anda demi uang, dan bahkan akan berpura-pura berkelahi dengan Anda untuk membuat Anda senang menang. Tapi apa? Anda sebenarnya di sini sekarang dan tidak bisa bergaul dengan penduduk pulau yang selalu berpikiran sempit. Untuk apa ini bukan mencari kematian? Banyak wanita penggemar Alberto Brown yang mencibir dan berteriak keras saat ini. Bunuh dia, bunuh idiot ini. Alberto Brown, kamu adalah idola kami. Jelas, gadis-gadis buta ini tidak memiliki keluarga dan negara, dan hanya berharap idola mereka bisa menang. Harvey York melihat pemandangan ini dengan ringan dan berkata, Edwani Yorkie, saya akan memberi Anda waktu untuk 3 gerakan. Jelas, dia sedang menguji kekuatan Edwani Yorkie. Berlutut di pintu masuk wanita tua perjudian Hong Kong Yaman, dia meminta rahasia tertinggi perjudian Hong Kong Yaman. Dalam hal ini, jika dia masih tidak bisa menyelesaikan Alberto Brown dengan 3 langkah, maka itu akan terlalu boros. Edwani Yorkie melirik Harvey York dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Muda York, Anda meremehkan saya. Itu hanya iblis oriental, mengapa kamu membutuhkan 3 trik? 1 gerakan sudah cukup. Bodoh. Mendengar kata-kata Edwani Yorkie, Alberto Brown mencibir. Aku akan membunuhmu dengan 1 pisau. Ketika kata-kata itu jatuh, Alberto Brown maju selangkah dan menebas ke arah wajah Edwani Yorkie dengan pisau. Edwani Yorkie menjentikkan jarinya pada saat berikutnya. Cong, pisau panjang pulau itu patah. Pedang itu mendarat di antara jari-jari Edwani Yorkie, dan kemudian dengan lembut menyentuh tenggorokan Alberto Brown. Jarum jatuh dapat didengar dalam sekejap. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4788 semua terkejut, seolah-olah mereka lupa cara bernapas. Kecuali Harvey York yang tampak acuh tak acuh, entah itu Fernando Weiner, Araceli Hoffman, atau bahkan Alexa Joyner dan yang lainnya, mereka semua melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Beberapa gadis cantik bahkan menamparkan diri mereka sendiri 2 kali untuk memastikan bahwa mereka tidak salah. Tapi pemandangan di depannya masih tampak seperti hantu. Bahkan Damien Chiba dan hakim lainnya yang mengaku adil dan hanya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka saat ini. Jelas, dia tidak ingin mempercayai apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Siapa Alberto Brown? Salah satu dari 6 sekolah utama negara pulau, keturunan aliran Unta Abi. Salah satu dari 10 talenta generasi muda negara pulau.
Orang seperti itu dapat dengan mudah mendorong penonton secara horizontal, dan bahkan dapat dikatakan bahwa jika dia mau, tidak masalah untuk membunuh kuartet. Tapi sekarang, master yang begitu hebat telah dipukuli dengan santai oleh seorang pria yang terlihat seperti pria. Adegan ini tidak hanya melamun, tetapi juga luar biasa. Araceli Hoffman bahkan mengeluarkan ponselnya, siap untuk membiarkan seseorang memeriksa, dari mana orang ini berasal. Berani melakukan gerakan seperti itu saat ini telah memberikan kemungkinan perubahan haluan dalam pertempuran ini. Ini sama sekali tidak diperbolehkan untuk Araceli Hoffman. Selain itu, mata Araceli Hoffman jatuh pada Harvey York. Pria yang awalnya ahli Feng Shui yang mendapat sedikit perhatian dari Araceli Hoffman ini, kini memiliki hal buruk yang membuat Araceli Hoffman semakin tertarik padanya. Di sisi lain, Alberto Brown merasakan kepahitan di mulutnya, sudut mulutnya kering, dan rasa hampa di kepalanya. Tidak lama kemudian dia mengingatnya. Aku kehilangan diriku, dan itu hilang entah kenapa. Ilmu pedang dari negara pulau, yang dia banggakan, tidak berpengaruh saat ini, dan dia telah hilang entah kenapa. Pedang panjang negara pulau, yang telah ditempa dan ditempa, langsung dipecah menjadi dua bagian. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi bahkan jika Alberto Brown tidak percaya, sentuhan dingin di tenggorokannya membuatnya mengerti bahwa selama Edwani Yorkie mau, hidupnya akan hilang. Pada saat ini, seorang gadis muda di kerumunan berteriak. Mereka tidak mau menerima kekalahan Alberto Brown dan jatuhnya idola mereka. Tidak adil. Tidak adil. Tuan rumah bahkan belum mengatakan untuk memulai. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini bukan tentang seni bela diri. Permainan ini tidak masuk hitungan. Menembak ketika seseorang tidak siap, apa perbedaan antara itu dan serangan diam-diam? Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung dengan jujur. Gadis-gadis muda itu semua mengepalkan tangan, berharap ini semua bisa dimulai dari awal. Lagi pula, bagaimana mungkin penduduk pulau yang tampan dan tak terkalahkan itu kalah begitu saja? Fernando Weiner juga mencibir pada saat ini dan berkata, "Ya, tuan rumah belum mengumumkan awal, bagaimana Anda bisa menembak seperti ini? Pemain kami sama sekali tidak siap. Jika ini penting, maka babi betina juga bisa memanjat pohon." Rekan-rekan Fernando Weiner juga dengan lantang berkata, "Benar, tidak masuk hitungan, semuanya harus dimulai dari awal." John Sidu mencibir pada saat ini, mereka telah berada di atas panggung untuk waktu yang lama, dan mereka semua melihat satu sama lain, jadi mereka akan menyapa dan mengobrol. Jika ini dianggap sebagai serangan diam-diam, lalu apa yang tidak dihitung? Danila Joyner juga mendengus, "Ya, Alberto Brown adalah salah satu dari 10 tuan muda teratas di negara pulau. Bisakah orang seperti itu dikalahkan dengan serangan diam-diam?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4789 jelas, Fernando Weiner tidak mau mengakui kekalahan begitu saja. Dan lingkaran Jinling akhirnya menang, bagaimana bisa membuat game ini kosong? Bahkan Alberto Brown sendiri sedikit menyipitkan mata, dia merasa bahwa dia benar-benar ceroboh barusan. Dia yakin bahwa selama dia melawan musuh dengan serius dan habis-habisan, bagaimana bisa seorang pria seperti Edwani Yorkie menjadi lawannya? Adapun kehormatan, ketenaran, semangat Bushido. Hal-hal ini dibawa keluar untuk menipu orang, siapapun yang percaya mereka bodoh. Di sisi lain, Edwani Yorkie melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh, dengan senyum setengah tersenyum di sudut mulutnya. Baginya, pertandingan hari ini adalah kesempatan baginya untuk menguji kekuatannya. Dia akhirnya datang ke Hong Kong untuk mempertaruhkan rahasia utama Yaman, dan tentu saja dia harus memanfaatkannya dengan baik. Para anggota juri sedikit mengernyit pada saat ini, saling memandang. Secara teori, jika tuan rumah tidak mengatakan permulaan, maka bahkan jika kedua belah pihak terbunuh, itu tidak akan dihitung. Namun nyatanya, selama siapapun yang memiliki sedikit ketajaman memahami bahwa Alberto Brown tidak hanya dikalahkan pada saat ini, tetapi jika Edwani Yorkie bersedia, nyawanya akan hilang. Sekarang melakukan ini lagi sama dengan memukul wajah Edwani Yorkie. Hanya saja sekarang Fernando Weiner tidak mengakuinya, dan Alexa Joyner tidak mau mengakuinya. Singkatnya, situasi ditakdirkan untuk masalah. Saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang pertandingan ini. Alberto Brown telah memainkan begitu banyak pertandingan berturut-turut, dan sedang mengambil istirahat turun minum, tetapi orang-orang dari pihak Jinling telah menembak. Tuan rumah tidak mengumumkan start lagi, dan itu normal bagi Alberto Brown untuk tidak siap. Jadi, pertempuran ini adalah serangan diam-diam, dan itu tidak valid. Damien Chiba berbicara dengan dingin pada saat ini. Jadi, pertandingan ini harus dimulai dari awal lagi. Selain itu, saya juga memperingatkan pihak Jinling atas nama wasit. Jika ada tindakan perang lain yang tidak diumumkan, maka panel wasit dapat mengeluarkan Anda, dan itu juga dapat memutuskan bahwa pertempuran cincin ini adalah kekalahan lingkaran Jinling. Ini penilaian Damien Chibaku. Jika ada yang ragu, mereka bisa berdiri dan mengobrol dengan baik. Saat suara itu jatuh, aura Damien Chiba penuh, sangat menakutkan. Jelas, bagi Damien Chiba, sama sekali tidak masalah apakah pantatnya bengkok atau tidak. Selama Fernando Weiner bisa dijamin menang, maka dia akan bisa memusnahkan lingkaran Jinling dengan tangan Fernando Weiner.
Dan para anggota juri itu saling memandang dengan cemas, dan semua orang merasa bahwa ini tidak baik. Tapi karena Damien Chiba sudah bicara, siapa lagi yang berani berpendapat lain? Tentu saja dengarkan dia. Hei, Pak Tua, apakah kamu terlalu tak tahu malu? Amarah Danila Joyner yang berapi-api meledak secara langsung. Apakah kamu masih dari negara H? Mengapa orang-orang dari negara H masih membantu orang-orang di negara pulau? Kamu baru saja mengatakan bahwa jika tidak ada yang naik, lingkaran Jinling akan kalah. Sekarang orang-orang naik, kamu bilang Alberto Brown belum siap, orang-orang kita menyerang. Bisakah kamu menjadi manusia? Santiago Luo dan yang lainnya sedikit mengernyit, tetapi mereka tahu bahwa dalam hal identitas mereka, mereka tidak bisa mengatakan lebih banyak saat ini, yang akan membuat situasinya semakin kacau. Damien Chiba tidak repot-repot memperhatikan yang lain, tetapi memandang Edwani Yorki dengan wajah lurus dan berkata, anak muda, itu karena kita semua dari negara H. Itulah mengapa kita tidak bisa kehilangan muka dari peradaban 5.000 tahun negara H. Kami orang-orang negara H, apa yang kami lakukan adalah kebajikan, dan apa yang kami menangkan adalah kebenaran. Jadi, lepaskan Alberto Brown, dan bertarunglah dengan adil. Itulah pemenang dan pecundang yang sebenarnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4790 pada saat ini, Damien Chiba memiliki cahaya keadilan di sekujur tubuhnya, dan dia akan memasang bendera di belakangnya dan menulis kata, keadilan. Banyak penonton yang tidak tahu bagaimana melakukannya bahkan berteriak keras pada saat ini, mengatakan bahwa mereka harus bertarung lagi, dan semuanya pada saat ini tidak dihitung. Namun, Edwani Yorki mengabaikan Damien Chiba, dan menatap Alberto Brown dengan penuh minat, seolah siap membunuh kapan saja. Bajingan, aku berbicara denganmu, tidakkah kamu mengerti? Cepat dan biarkan orang pergi. Jika tidak, selama Alberto Brown memiliki kerusakan sekecil apapun, juri kami berhak menilai bahwa pihak Jinling Anda telah kalah. Melihat Damien Chiba dengan tidak bermoral membantunya, Fernando Weiner juga berkata dengan ringan, Penatua Chiba, saya pikir orang seperti ini tidak mengikuti aturan, jadi biarkan petugas penegak hukum menjatuhkannya dan membunuhnya. Pertandingan itu barusan, pasti tidak masuk hitungan. Jika Anda tidak memiliki cukup petugas penegak hukum, saya memiliki mereka di sini. Saat berbicara, Fernando Weiner bertepuk tangan, dan segera melihat beberapa pria berjas berjalan keluar dengan senjata api, semua dengan senyum menghina di wajah mereka. Melihat bahwa pihak lain bahkan tidak menginginkan wajah mereka, Harvey York memutuskan untuk menamparkan wajah mereka sepenuhnya. Harvey York berkata dengan ringan, Edwani Yorki, sudah berapa kali aku memberitahumu? Jika kamu ingin memukul orang di wajah, kamu harus memukul mereka dengan cepat dan cukup keras untuk membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Memukul sehingga orang tidak punya alasan untuk berdebat. Ayo, beri mereka kesempatan dan lakukan lagi. Edwani Yorki tersenyum, menjatuhkan pisau yang patah di tangannya, dan berkata dengan ringan, Tuan Muda York, Anda memiliki keputusan akhir. Ingat, jangan ambil pedang orang lain, itu terlalu kotor. Tampar di wajah, kamu harus menggunakan tanganmu. Edwani Yorki tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, meniru penampilan Harvey York, mengeluarkan tisu dan mulai menyekat telapak tangannya. Melihat Harvey York dan Edwani Yorki mengakui nasihat mereka dan masih berpura-pura membandingkan, Damien Chiba mencibir. Secara alami, dia telah melihat foto-foto Harvey York dan mengetahui pelakunya yang membunuh Eider Chiba. Jadi sekarang dia memiliki kesempatan, dia secara alami ingin menginjak Harvey York. Bagi Damien Chiba, membunuh bukanlah hal yang penting, tapi membunuh hati adalah yang terpenting. Memberi seseorang harapan dan menginjaknya sampai mati akan membuatnya semakin sengsara. Melihat Harvey York berbicara seperti ini, Alexa Joyner dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, tetapi mereka tidak menghentikan apapun. Lagi pula, Edwani Yorki dibawa oleh Harvey York, dan Harvey York berhak melakukan apa saja. Pada saat ini, Fernando Weiner mencibir, mengeluarkan pedang negara pulau, melemparkannya ke atas ring, dan berkata dengan dingin, Alberto Brown, ini pedang negara pulau saya, salju rusak. Bukankah kamu selalu menginginkannya? Aku akan memberikannya padamu hari ini. Pergi habis-habisan dan bunuh lawanmu. Jangan beri mereka kesempatan. Jangan menunggu, semua orang berpikir bahwa kamu benar-benar lebih rendah dari yang lain. Tingkah Fernando Weiner membuat Danila Joyner dan yang lainnya mau tak mau menyebutnya tak tahu malu. Lagi pula, apa yang dia maksud di dalam dan di luar dari apa yang dia katakan adalah bahwa dia secara khusus menginstruksikan Alberto Brown untuk memberi sedikit wajah Jinling Circle dan mengeluarkan sedikit air. Alberto Brown sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan perlahan mengeluarkan pedang pecah salju. Adapun gadis-gadis muda lainnya di lapangan, mereka semua bersorak keras. Jelas, dibandingkan dengan Edwani Yorki, yang penuh dengan temperamen pesolek, Alberto Brown adalah dewa dan idola laki-laki di hati mereka. Adapun Harvey York, yang terlihat biasa dan biasa saja, itu adalah eksistensi yang dipandang rendah oleh para wanita dan anak perempuan ini. Lagi pula, bagaimana udik desa memenuhi syarat untuk campur tangan dalam konfrontasi semacam ini? Apakah Anda mencari kematian?
Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4791 Alberto Brown menarik napas dalam-dalam pada saat ini, berjalan di depan Edwani Yorkie, menahan napas, dan mengerahkan 120% kekuatannya. Dia sedang menunggu untuk meretas Edwani Yorkie sampai mati dan menyelamatkan wajahnya yang hilang. Dan Edwani Yorkie masih terlihat malas, seolah-olah semua yang ada di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tuan rumah juga melangkah maju dengan gugup, menatap Alberto Brown dengan hati-hati, dan setelah melihatnya mengangguk, dia berkata dengan keras, mulai membunuh. Alberto Brown meraung, dan pedang panjang negara pulau di tangannya berubah menjadi kilat, dan meraung ke depan dengan sangat kuat. Pada saat ini, tampaknya suara ombak dapat didengar, dan auman binatang dapat didengar. Seluruh arena, dan bahkan seluruh ruang, tampaknya hanya memiliki pisau yang tersisa, dan pisaunya tampaknya menutupi dunia. Anggur merah di gelas banyak orang memiliki riak, yang menunjukkan betapa mengerikannya itu. Beberapa gadis menawan, pada saat ini, semuanya lembut dan pucat karena ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keberadaan yang luar biasa, itu benar-benar menakutkan. Tetapi di hadapan pisau ini, Edwani Yorkie tampak acuh tak acuh. Pengalaman Hong Kong dan 2 kota perjudian dan pengalaman Penang membuatnya tidak terkejut. Melihat pisau di depannya saat ini, dia hanya sedikit menyipitkan matanya. Tamparan. Saat berikutnya, tepat ketika semua orang mengira Edwani Yorkie akan terbelah dua oleh pisau Alberto Brown, Edwani Yorkie mengambil satu langkah, dan kemudian menamparkan wajah Alberto Brown dengan pukulan backhand. Alberto Brown yang awalnya tak terkalahkan terkejut pada saat ini, dan seluruh orang terbang langsung, dan kemudian membanting ke tepi cincin. Ada bekas telapak tangan merah di wajahnya, terlihat sangat malu. Alberto menatap pedang panjang di tangannya dengan tidak percaya. Dia tidak bisa mengerti tidak peduli apa, dalam hal kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa jatuh ke titik di mana dia hari ini. Ini benar-benar memalukan. Sebagai penduduk pulau, dia benar-benar kalah dari orang-orang negara H. Dan jika dikalahkan oleh jurus pamungkas lawan, itu saja. Pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh tamparan, yang tidak bisa dipercaya. Suasana di antara penonton menjadi padat lagi, semua orang saling memandang dengan cemas, dan suasana menjadi lebih tertekan dan sunyi hingga ekstrim. Mata Araceli Hoffman sedikit menyipit, dan wanita cantik di sampingnya menyusut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Retak, gelas anggur di tangan Fernando Weiner dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan anggurnya menetes, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Sementara Alexa Joyner, Santiago Luo dan yang lainnya menyaksikan adegan ini, mereka tersenyum. Mereka sudah menduga bahwa jika Harvey York tidak memiliki kepercayaan 100%, bagaimana Harvey York bisa bertindak seperti ini. Yang terpenting kali ini Alberto Brown kalah lagi. Ketika dia sudah siap dan habis-habisan, dia benar-benar kalah lagi. Ini adalah kekalahan yang nyata. Edwani Yorkie, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Harvey York sangat marah saat ini. Mengapa kamu menyelinap ke Alberto Brown, master dari Universitas Negeri Pulau? Itu tidak masuk hitungan. Pertempuran ini tidak masuk hitungan. Ayo lagi. Datang lagi. Mendengar kata-kata Harvey York, Edwani Yorkie tersenyum dan menunjuk Alberto Brown. Alberto Brown bergegas dengan gigi terkatup, dan kemudian Edwani Yorkie menamparkan backhand-nya lagi. Tamparan. Kali ini, sisi lain wajah Alberto Brown bengkak lagi, dan sosoknya terbang lagi. Itu tidak masuk hitungan, itu tidak masuk akal. Kenapa kamu masih menyelinap? Kamu tidak bisa melawan sampai Alberto Brown meletakkan pisau di depanmu, mengerti? Tamparan, masih tamparan. Sekelompok kelopak mata orang berkedut, Damien Chiba hampir muntah darah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4792, Edwani Yorkie, apa yang terjadi denganmu? Harvey York sangat marah, dan konsekuensinya serius. Aku sudah mengatakan bahwa kamu harus menunggu sampai pisau Alberto Brown di lehermu sebelum kamu bisa menembak. Kenapa kamu menembak lebih awal lagi? Bagaimana kamu bisa terlihat seperti pewaris peradaban 5000 tahun negara H? Semua orang di juri, saya sarankan untuk melanjutkan pertarungan. Dan sebaiknya semua juri yang adil dari panel wasit membuat pernyataan bersama. Sebelum pedang Alberto Brown mengenai leher Edwani Yorkie, jika dia berani menembak, dia akan kalah. Harvey York memiliki sikap yang benar dan menakjubkan, dan pada saat yang sama, matanya tertuju pada Damien Chiba dengan senyum yang bukan senyuman. Kelopak mata Damien Chiba terus berdetak, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kekuatan Edwani Yorkie hanya itu, dan Harvey York bahkan lebih tajam. Dalam keadaan ini, jika dia terus menyetujui apa yang disebut permintaan Harvey York, apa yang menantinya akan dipermalukan dan terkenal. Jika Alberto Brown terus kalah, maka dia, tetua pintu bagian dalam desa Tianmen Barat Daya, mungkin benar-benar menjadi tikus yang menyeberang jalan. Lagi pula, siapapun dengan mata panjang dapat mengatakan bahwa pantatnya bengkok. Namun, menghadapi Harvey York yang setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, mengingat konsekuensi dari kekalahan Alberto Brown, Eider Chiba masih kehilangan wajahnya saat ini. Dia tersipu dan berkata dengan leher tebal, "Oke,
karena kamu memohon padaku, maka aku akan memenuhimu. Aku tidak memaksamu untuk melakukan ini, kamu yang memintanya sendiri. Fernando Weiner juga berdiri pada saat ini, dan mencibir, mengatakan bahwa pisau diletakkan di leher benar-benar menghina. Alberto Brown, salah satu dari 10 tuan muda terbaik di negara pulau kita, di mana dia membutuhkan perawatan seperti itu. Tapi saya sarankan dia tidak menggunakan pisau ini dengan baik, biarkan dia mengganti senjata dan bertarung lagi. Mendengar kata-kata Fernando Weiner, Damien Chiba mengangguk dan berkata, itu benar, Tuan Alberto Brown akan kehilangan tembakan sekarang. Selain diserang, senjatanya tidak mulus. Juri dengan suara bulat memutuskan bahwa senjata itu bisa diubah. Semua perwakilan juri memandang Damien Chiba dengan tatapan membunuh. Orang tua ini sangat tidak tahu malu. Tak tahu malu itu saja, tetapi juga membawa mereka semua. Apa yang istimewa, jika masalah ini menyebar, bagaimana mereka akan bertemu orang di masa depan? Tikus lintas jalan tidak semudah itu. Araceli Hoffman menyipitkan mata pada adegan ini dan tidak berbicara, tetapi ada sedikit keceriaan di wajahnya dalam bayang-bayang. Dan gadis cantik di sampingnya mendengus dan menatap Harvey York dengan ekspresi mengejek. Di matanya, Harvey York, yang selama ini berpura-pura membandingkan, kali ini menempatkan perbandingan di atas kepalanya sendiri. Jika Alberto Brown memakai senjata yang berguna, bagaimana mungkin seorang pria seperti Edwani Yorki menjadi lawannya? Dan para penggemar Alberto Brown itu juga berteriak keras saat itu, ganti senjata. Ganti senjata. Bertarung lagi. Bertarung lagi. Tampar, Fernando Weiner melambaikan tangannya, dan salah satu bawahannya membawa koper dan melemparkannya ke dalam ring, lalu dia tersenyum dan berkata, Alberto Brown, karena semua orang memintamu untuk mengganti senjata, jangan di bawah tekanan dan ikuti persyaratan semua orang. Ubahlah. Alberto Brown juga menyeringai saat itu. Dia tidak memiliki semangat Bushido di dalam hatinya. Lagi pula, benda itu digunakan untuk menipu orang luar. Melihat Alberto Brown secara langsung melemparkan pisau panjang pemecah salju di tangannya, saat berikutnya, dia mengeluarkan senjata api revolver yang sangat bagus. Tidak tahu malu, tak tahu malu. Melihat adegan ini, Danila Joyner adalah yang pertama meledak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4793 semua orang di lingkaran Jinling melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Fernando Weiner bahkan tidak menginginkan wajah, dan berani menodongkan senjata ke Alberto Brown. Dalam hal ini, bahkan jika Alberto Brown dapat menang, lingkaran Jinling dapat menyangkalnya. Di sisi lain, Alberto Brown sendiri tidak malu, tapi bangga pada dirinya sendiri. Dia perlahan mengeluarkan peluru timah dan memasukkannya ke dalam senjata api revolver, lalu memberi Edwani Yorki senyum muram, idiot, negara H. Ketika pembawa acara melihat adegan ini, dia menatap Damien Chiba dengan malu. Setelah melihat matanya yang tajam, pembawa acara berkata dengan keras, mulai. Saat dia membuka mulutnya, senjata api di tangan Alberto Brown langsung menarik pelatuk dan menembak ke tempat Edwani Yorki berada. Ledakan, ses. Hampir pada saat Alberto Brown menarik pelatuknya, Edwani Yorki menginjak kaki kanannya dan menjentikkan jarinya. Pecahan pisau yang patah di tanah keluar. Peluru utama senjata api itu meleset, tetapi pecahannya menembus tenggorokan Alberto. Seluruh tempat menjadi sunyi. Ekspresi tidak percaya muncul di pupil Alberto Brown, yang memegang senjata api. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia masih bisa kalah saat memegang senjata api. Detik berikutnya, dia jatuh ke tanah, mencengkeram tenggorokannya, tidak bisa mengistirahatkan matanya. Edwani Yorki tampak acuh tak acuh dan sinis. Ekspresi Fernando Weiner dan yang lainnya membeku pada saat yang sama, terutama rekan wanita di sampingnya, mulut mereka sedikit terbuka, dan pada saat ini, mereka sepertinya ingin menamparkan diri mereka sendiri, untuk memastikan bahwa mereka sedang bermimpi. Dan para penggemar Alberto Brown itu, semuanya seperti disambar petir saat ini, mereka tidak pernah membayangkan bahwa idola di hati mereka tidak hanya hilang, tetapi juga mati. Bajingan, Edwani Yorki, kenapa kamu seperti ini? Untuk apa kamu membunuh Alberto Brown? Permainan ini tidak masuk hitungan. Biarkan Onmyoji dari negara pulau datang untuk memanggil jiwa, biarkan Alberto bangkit dan bertarung lagi. Mendengar bahwa Harvey York mengeluh tentang Alberto Brown, banyak orang di antara hadirin memiliki keinginan untuk mengalami pendarahan otak. Semua orang sudah mati, dan dia ingin bangkit dan bertarung. Apa yang ingin dia lakukan? Memukul mayat. Fernando Weiner semakin menggertakkan giginya, karena Harvey York tidak hanya membunuh orang, tetapi juga menamparkan wajahnya dan menghukum hatinya. Setelah kalah beberapa kali berturut-turut, dan akhirnya membunuh Alberto Brown, ini sama dengan menginjak wajah Fernando Weiner di bawah kakinya dan terus-menerus menginjaknya. Cukup, bahkan jika dia berkulit tebal seperti Damien Chiba, dia berdiri dengan gigi terkatup saat ini, dan berbicara dengan suara dingin. Kali ini, lingkaran Jinling menang. Dia memang tidak tahu malu, tetapi tidak peduli seberapa tidak tahu malunya dia tidak bisa mengabaikan fakta. Terus membuat masalah, bagaimana Damien Chiba akan bertahan di lingkaran Jinling di masa depan. Lagi pula,
Tidak peduli berapa banyak peluang yang diberikan orang mati, tidak mungkin untuk berbalik. Harvey York berkata dengan marah, "Juri, Anda tidak bisa melakukan ini." Serangan menyelinap Edwani Yorkie. Edwani Yorkie tidak tahu malu, bagaimana dia bisa dihukum untuk menang. "Aku tidak setuju. Aku akan pergi ke Martial Alliance untuk mengajukan banding." Retak, cangkir teh di depan Damien Chiba langsung dihancurkan olehnya. Dia menatap Harvey York dengan gigi kertakan. Jika mata bisa membunuh, Harvey York akan terbunuh 1000 kali sekarang. Kelopak mata tuan rumah melompat liar saat ini, dan kemudian mengangkat tangannya untuk mengumumkan, lingkaran Jinling menang. Kemenangan ini sangat penting bagi lingkaran Jinling. Awalnya, mereka kehilangan baju besi dan melucuti senjata mereka, tetapi kemenangan yang tidak diragukan ini mengembalikan kepercayaan diri dan harga diri ke lingkaran Jinling. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4794 tidak hanya Daniela Joyner, yang memiliki kepribadian panas, bersorak. Bahkan Vernei Huo dan yang lainnya menemukan senyum santai di wajah mereka. Adapun Alexa Joyner, dia mengambil napas dalam-dalam, dadanya yang menjulang naik dan turun sedikit, dan kemudian matanya jatuh ke wajah Harvey York, dengan sedikit ketertarikan dan penghargaan. Jika dia hanya mengagumi Harvey York sebelumnya dan ingin bersekutu dengan Harvey York. Kemudian pada saat ini, ada lebih banyak hal dalam pikirannya yang tidak bisa dia jelaskan. Dasar bajingan. Bajingan ini. Fernando Weiner menggertakkan giginya pada saat ini, berdiri dan menendang dua gadis cantik di sampingnya ke tanah. Pisau buah di tangannya dipelintir olehnya saat ini. Dia memandang Harvey York dengan kebencian, dan ketidakpedulian dan kesombongannya yang tenang telah lama hilang. Bagaimanapun, Alberto Brown adalah kartu truf terbesarnya ketika dia datang ke Jinling untuk berpartisipasi dalam pertandingan ring kali ini. Awalnya berpikir bahwa mengandalkan Alberto Brown, salah satu dari 10 tuan muda teratas di negara pulau ini, dia bisa dengan mudah menang. Tapi tiba-tiba membunuh Cheng Yaojin di tengah jalan. Kemunculan Harvey York dan Edwani Yorkie yang tak terduga langsung membuat angan-angan Fernando Weiner gagal. Fernando Weiner bahkan ingin membiarkan bawahannya membunuh Harvey York dan Edwani Yorkie secara langsung. Tetapi dia juga tahu bahwa jika ini masalahnya, kedua belah pihak akan menjadi pertempuran berdarah. Dengan tenaga kerja di sekitarnya, dia mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Jadi tidak peduli seberapa tidak rela, kebencian Weiner saat ini hanya bisa menyembunyikan semua kebencian di hatinya. Dasar bajingan. Dari mana gelandangan itu? Beraninya kau menamparkan wajah penduduk pulau itu. Pada saat ini, seorang gadis cantik di samping Araceli Hoffman yang telah bersandar padanya berdiri. Dia paling terlihat di awal 20-an, usia yang seharusnya muda, tapi dia memakai riasan tebal, mengenakan celana kulit dan kaus kaki jala, seperti ratu klub malam. Pada saat ini, dia menatap Edwani Yorkie dengan marah, menggertakkan giginya, bajingan ini, beraninya kamu membunuh Alberto Brown seperti ini. Kenapa dia tidak mati sendiri? Bunuh Alberto Brown dan buat aku kehilangan 1 miliar uang saku. Tidak, panggil orang-orang di kantor polisi Jinling dan minta mereka mengirim dokter forensik untuk melakukan otopsi. Pasti Alexa Joyner, ular cantik ini, yang diracuni. Bukankah dia ahli racun? Bagaimanapun, lingkaran Jinling telah dipaksa untuk tidak memiliki jalan keluar. Alexa Joyner, seorang wanita tak tahu malu, diracuni, itu normal. Selama aku bisa menemukan bukti keracunannya, aku akan membunuhnya. Ratu klub malam berbicara dengan tidak hati-hati, dan tatapan muramnya jatuh pada Alexa Joyner. Tampaknya Alexa Joyner tidak berani melakukan apapun padanya. Mendengar kata-katanya, mata seluruh penonton menyapu. Tetapi lebih banyak orang, mata mereka tertuju pada Araceli Hoffman di sampingnya. Bagaimanapun, Araceli Hoffman, putra tertua dari 10 keluarga teratas, adalah pria besar sejati di lingkaran teratas. Namun, Araceli Hoffman tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum tipis. Sebaliknya, gadis jangkung dan cantik di sampingnya yang memandang Harvey York dengan ringan tersenyum dan berkata, "Oke, jika kamu kalah, kamu kalah. Berhenti melakukan apa-apa di sini." Tidak peduli apa yang dikatakan Edwani Yorkie, dia memiliki kekuatan. Alberto Brown tidak bisa mengalahkannya, itu normal. Pemuda lain dengan kemeja putih tersenyum dan berkata, "Keluarga Joyner semakin campur aduk selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu bagaimana dia datang untuk memeluk paha 10 keluarga teratas kami, tetapi dia berlari untuk bergaul dengan orang-orang dari keluarga tersembunyi. Apakah kamu tidak takut dilikuidasi di masa depan?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4795, Klan Kuno, keluarga tersembunyi, sampai batas tertentu, juga satu pikiran. Tidak seperti keluarga top kita yang bangkit di era baru, mereka sudah lama menghilang, dan itu normal bagi mereka untuk saling berpelukan. Gadis cantik dengan temperamen yang sangat baik membuka mulutnya perlahan. Namun, cacing berkaki 100 itu tidak mati, itulah sebabnya air di Jinling sangat dalam. Bahkan tangan Wolsing dan Mordu sering tidak bisa menjangkau. Mendengar bahwa orang-orang di sekitarnya memuji orang-orang di lingkaran Jinling dan juga Edwani Yorkie. Ratu klub malam tiba-tiba mencibir, dan ada lebih banyak penghinaan di matanya.
Dalam kognisinya, udik adalah udik. Bahkan jika itu terjadi sekali atau dua kali, itu tidak akan mengubah fakta tanahnya. Kuilnya kecil dan anginnya kencang, airnya dangkal, dan ada lebih dari 8 raja. Ratu Klub Malam berbicara dengan sinis. Orang-orang ini hanya mencoba menghasilkan banyak uang di daerah Jinling ini. Dari Jinling, aku bisa menghancurkan mereka sampai mati dengan satu jari. Mereka berasal dari 10 keluarga teratas, dan mereka selalu tidak bermoral dan mencolok. Bagaimana lingkaran atas tingkat tinggi dapat memandang rendah beberapa tiran lokal yang kuat dan lokal. Bahkan keluarga penggabung Jinling tidak ada artinya di mata Ratu Klub Malam ini. Andrea Rowling, jangan bicara omong kosong. Pada saat ini, Araceli Hoffman, yang menyembunyikan wajahnya dengan samar, perlahan duduk tegak, memperlihatkan wajahnya yang tampan dan menawan. Dia berkata dengan ringan, keluarga Jinling Joiner adalah salah satu dari 5 klan kuno, apapun yang terjadi. 6 keluarga tersembunyi dulunya adalah keturunan para penguasa dinasti kuno. Mampu berdiri diam di era baru, sampai batas tertentu, telah menunjukkan kemampuan mereka. Selain itu, kali ini mereka sudah tersesat. Sebaliknya, anak inilah yang berani bergaul dengan kita. Ini sangat menarik. Setelah mengatakan itu, Araceli Hoffman mengambil segelas sampanye dan menghela nafas lega, dan tatapannya yang sedikit acuh jatuh pada Harvey York dari jarak. Tuan Muda Hoffman, Anda benar-benar jatuh cinta pada anak ini. Gadis cantik dengan temperamen mendengus dingin saat ini, wajahnya yang menawan penuh dengan penghinaan. Anak ini terlihat seperti orang brengsek pada pandangan pertama, dan sangat miskin. Orang seperti itu, bahkan jika dia muncul di depan Rolls-Royce-ku dan dibunuh olehku, aku tidak akan menatap matanya. Saya tidak percaya Tuan Muda Hoffman, Anda benar-benar menghargai orang seperti itu. Ini hanya badut pelompat yang sombong. Jual bagus ketika Anda mengambil sedikit keuntungan, tetapi Anda tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Fatih Kuilanlan, jika saya ingat dengan benar, ini adalah pertama kalinya Anda bertemu hari ini, kan? Ekspresi ketertarikan muncul di wajah Araceli Hoffman. Dan menurut informasiku, anak ini tidak menyinggung keluarga Kuilanlanmu, kan? Apa? Itu membuatnya tampak memiliki dendam padamu. Fatih Kuilanlan sedikit mengernyit, dia tidak bisa membayangkan bahwa Araceli Hoffman, tuan muda tertua dari keluarga Hoffman, benar-benar mengenal Harvey York sampai batas tertentu. Dan jelas juga memiliki beberapa informasi tentang Harvey York. Dia, Fatih Kuilanlan, lahir di keluarga Kuilanlan, salah satu dari 10 keluarga teratas. Dia tidak bisa mengatakan saat ini, Harvey York dan dia hanya saling memandang beberapa kali. Dia secara naluriah kesal, kan? Pada saat ini, pria muda berbaju putih tersenyum sedikit, oke, jangan bicara tentang pria kecil ini. Tuan Muda Hoffman, beberapa dari kita mengumpulkan 10 miliar untuk memakai Fernando Weiner malam ini, bisakah kita melihatnya kalah seperti ini? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4796, bagi kita, itu hanya uang saku. Tapi kalah juga sangat tidak menyenangkan. Karena itu, pemuda berbaju putih itu memutar lehernya dan mengeluarkan suara, klik, dan pada saat yang sama, seringai tipis muncul di wajahnya. Tampaknya selama Araceli Hoffman mengangguk, dia akan bertarung. Jacob Thompson, kenapa kamu tidak punya kesabaran sama sekali dari kakakmu? Fatih Kuilanlan tampaknya sangat tidak senang dengan sikap pemuda berbaju putih itu, dan mengatakan pada saat ini, tidak asin atau acuh tak acuh. Ketika Anda berbicara dengan Tuan Muda Hoffman seperti ini, apakah Anda mengajari Tuan Muda Hoffman untuk melakukan sesuatu? Fatih Kuilanlan, jangan menabur perselisihan. Jacob Thompson tersenyum, kamu sangat kasar, Tuan Muda Hoffman juga tidak memandang rendah kamu. Jika kamu ingin aku mengatakannya, kamu masih mematuhiku. Bagaimanapun, keluarga Wolsing Fraga kami dan keluarga Kuilanlan Anda adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Jika kami menikah, keluarga itu akan sangat bahagia. Bajingan, kamu. Fatih Kuilanlan sangat marah, tidak malu, hanya meremehkan dan marah. Untuk orang-orang di lingkaran mereka, cinta, pernikahan, untuk apa ini dihitung? Mereka lebih mementingkan kepentingan. Putra tertua Araceli Hoffman dari keluarga Hoffman ditakdirkan untuk menjadi pewaris keluarga Hoffman di masa depan. Dan Jacob Thompson mengatakan bahwa tidak peduli seberapa bagusnya, ada juga Hector Thompson muda yang hebat di dalamnya. Karena itu, kecuali Fatih Kuilanlan yang kepalanya patah, mustahil baginya untuk jatuh cinta padanya. Namun Jacob Thompson sangat tertarik dengan Fatih Kuilanlan, apalagi setelah keduanya menikah beberapa kali dengan Lus Hui, Jacob Thompson malah semakin tidak bermoral. Ini juga membuat Fatih Kuilanlan sangat marah padanya. Oke, setiap orang adalah miliknya sendiri, apa yang kamu perdebatkan? Kata-kata Araceli Hoffman acuh tak acuh, dan tidak ada kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Dia meletakkan tangannya di pahanya, menyipitkan mata ke cincin di bawah, dan berkata dengan acuh tak acuh, di lingkaran Jinling, kartu truf terbesar saat ini adalah Eduani Yorki ini. Kirim seseorang untuk memeriksa untuk melihat dari mana dia berasal. Kalau begitu sampaikan berita itu kepada Fernando Weiner, selama dia tidak bodoh, dia tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu,
Bahkan jika kita kalah malam ini, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Itu hanya buang-buang waktu. Liner akan menjadi dewa perang. Dia mengambil pil obat yang kami berikan, dan selama dia menerobos, apakah dia mau atau tidak, dia harus menggunakannya untuk kita. Tempat di Jinling ini ditakdirkan untuk memiliki nama keluarga Hoffman. Beberapa tikus reptil lagi, ambil sepotong sup dari mangkuk keluarga Hoffman kita. Aku sedikit kesal. Tak lama kemudian, sebuah pesan dikirim ke ponsel Fernando Weiner melalui Vele Araceli Hoffman. Fernando Weiner yang saya terima, saya tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat pada saat ini, tetapi menepis seorang pelayan di sebelah saya dan mencibir, cepat. Biarkan seseorang mengikat semua kerabat dan teman Edwani Yorkie dengan saya. Kalau begitu katakan padanya, jika dia akan menangkapnya tanpa menahan diri, jika dia mau menahan tangannya. Aku akan membunuh seluruh keluarganya. Anak buah Fernando Weiner dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka dan berjalan ke samping untuk menelepon. Tetapi setelah beberapa saat, dia berjalan kembali dengan wajah jelek, mendekati Fernando Weiner, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Weiner, saya khawatir kita tidak bisa memindahkan keluarga Edwani Yorkie ini." Tidak bisa bergerak. Fernando Weiner menghancurkan gelas anggur di tangannya ke tanah dengan pop. Hanya musim panas belaka, aku tidak percaya tidak ada orang yang tidak bisa aku pindahkan. Pelayan itu berkata dengan suara gemetar, "Tuan Muda Weiner, saya benar-benar tidak bisa bergerak, karena dia adalah seseorang yang berjudi di Yaman dari Hong Kong." Krek, Fernando Weiner tertegun sejenak, dan selanjutnya saat dia menggigit giginya yang kuning. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4797 tidak ada ketegangan di arena pertempuran berikutnya. Tidak ada cara untuk mengancam Fernando Weiner dari Edwani Yorkie, jadi dia hanya bisa mendorong semua master di sekitarnya. Dia berharap untuk mengandalkan jumlah orang untuk memecahkan Edwani Yorkie. Selama Edwani Yorkie selesai, maka grup Weiner mereka masih memiliki harapan. Sangat disayangkan bahwa setelah Edwani Yorkie memperoleh manual rahasia tertinggi Yaman dari perjudian Hong Kong, itu seperti orang yang berbeda. Dia sepertinya meniru perilaku Harvey York, tidak peduli siapa dia selalu menamparkan dan menamparnya. Kata-kata seni bela diri dunia, penakluk segalanya, hanya cepat dan tidak dapat dipecahkan, dibawakan sepenuhnya olehnya. Bahkan temperamennya yang ceria dan sikapnya yang santai membuatnya mulai memiliki penggemar wanita sendiri. Lagi pula, ketika seorang pria benar-benar memiliki kepercayaan diri yang tak terkalahkan, tidak peduli seberapa malas temperamennya, dia juga bebas dan mudah di mata orang lain. Ini adalah usia di mana kekuatan berbicara untuk dirinya sendiri. Damien Chiba tentu saja sangat membenci perubahan haluan yang begitu mudah di lingkaran Jinling. Dia menemukan kesalahan beberapa kali, tetapi dia tidak bisa mengubah hasil lawannya ditampar oleh Edwani Yorkie. Pada akhirnya, hanya ada Edwani Yorkie di seluruh arena, yang menyalakan rokok country high yang kusut dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan Damien Chiba, yang pernah ingin menamparkan wajahnya, memiliki ekspresi yang tidak enak dilihat di wajahnya. Di antara lingkaran atas, semua senyum di wajah Jacob Thompson menghilang. Meskipun dia terus mengatakan bahwa 10 miliar adalah uang saku, kehilangan angka seperti itu dari jari-jarinya benar-benar membuat hatinya sakit. Andrea Rowling juga pucat, dan ketika dia menatap Edwani Yorkie, dia hampir menggigit giginya. Hanya Araceli Hoffman dan Fatih Kuilanlan yang tampak acuh tak acuh, seolah pemandangan di depan mereka tidak bisa menggoyahkan pikiran mereka. Sebaliknya, mata Araceli Hoffman perlahan tertuju pada Harvey York, dengan sedikit makna dan minat. Jelas, tuan muda tertua keluarga Hoffman, Araceli Hoffman, yang diduga sebagai juru bicara istana panjang umur, akhirnya tertangkap. Berbeda dengan keheningan di tempat-tempat ini, Alexa Joyner dan orang-orang lain di lingkaran Jinling memiliki ekspresi santai di wajah mereka. Lagi pula, tidak peduli seberapa bengkoknya pantat Damien Chiba, aku khawatir itu tidak akan mengubah akhir hari ini pada saat ini. Hanya saja Damien Chiba tidak memiliki kemampuan lain, tetapi kemampuan orang menjijikkan itu tidak terkalahkan. Setelah berlama-lama selama 1 jam, pembawa acara akhirnya mengambil mikrofon dan mengumumkan kepada hadirin, dalam pertempuran ini, Jinling Circle menang. Menurut taruhan, mulai saat ini, Weiner Group tidak akan diizinkan masuk ke Jinling. Semua aset dan aset yang ditinggalkan oleh Weiner Group di Jinling harus diserahkan ke lingkaran Jinling sesegera mungkin. Fernando Weiner harus pergi dalam waktu sebulan. Jika dia tinggal lebih dari sebulan, Desa Tianmen Barat Daya akan mengajukan permohonan ke Martial Alliance untuk perintah memburu sungai dan danau. Bunuh itu. Meski anggota jurinya berasal dari seluruh dunia, 3 agama dan 9 aliran, namun mereka memiliki satu kesamaan, yakni orang-orang yang dulunya terkenal di sungai dan danau. Sekarang pemenang telah diputuskan dan hasilnya telah diumumkan, semua pihak secara alami akan mematuhinya. Bahkan aula umur panjang di belakang Fernando Weiner mungkin tidak akan menjadi musuh seluruh arena dalam hal seperti itu. Danila Joyner adalah yang pertama melompat dan bersorak. Vernei Huo, John Sidu, Santiago Luo dan yang lainnya juga sedikit menghela nafas, karena bencana ini sudah berakhir. Hanya Fernando Weiner yang menggertakkan giginya, tapi dia juga tidak bodoh.
Dia tahu bahwa banyak tata letak yang sia-sia, dan tidak masuk akal untuk terus belajar menggonggong malam ini. Bagaimanapun, gambaran besarnya telah ditetapkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4798 di lingkaran Jinling, Alexa Joyner perlahan berdiri. Memegang segelas anggur merah di tangannya, dia bergerak ke arah Fernando Weiner dari kejauhan, dan kemudian tersenyum. Sao Weiner, kami akan segera mengirim tim pengacara profesional untuk menyelesaikan serah terima dengan Anda. Saya berharap mulai sekarang, tidak akan ada kekurangan apapun di dalamnya, apakah itu tempat atau perusahaan. Bahkan jika ada 1 butir beras dan 1 butir garam yang hilang, kami akan meminta perintah pembunuhan. Weiner Sao, pria bertubuh besar sepertimu, tidak akan menyerah makan karena tersedak, dan kalah besar karena kecil. Oke, Alexa Joyner, kamu mengingatkanku dengan baik. Saya berterima kasih kepada seluruh keluarga Anda, dan terima kasih untuk generasi ke-18 nenek moyangmu. Fernando Weiner menatap Alexa Joyner, matanya sangat dingin, dia mengeluarkan kata-kata ini dari giginya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia pergi dengan orang-orang di sekelilingnya. Alexa Joyner tersenyum sedikit, melambaikan tangannya, dan beberapa master dari keluarga Jinling Joyner berjalan keluar, mengikuti dengan tidak hati-hati, jelas ingin menatap Fernando Weiner dan partinya secara terbuka dan berlebihan. Pada saat ini, sekelompok hakim juga menerima amplop merah dan pergi secara terpisah. Pada saat ini, Damien Chiba, kepala juri, berjalan keluar dengan sekelompok ahli dari desa Tianmen di barat daya. Dia tampak berjalan ke arah semua orang di lingkaran Jinling, sengaja atau tidak sengaja, lalu melewati Harvey York. Tepat ketika Harvey York menganggap lelaki tua ini menarik, Damien Chiba tiba-tiba menoleh ke belakang, tatapannya yang dingin dan suram perlahan jatuh ke Harvey York. Benar? Anda adalah Master Feng Shui nomor 1 di Jinling, saudara angkat Javier Sidu, dan pemula di lingkaran Jinling, Harvey York, Tuan Muda York, kan? Harvey York berkata dengan ringan, Penatua Chiba memiliki penglihatan yang bagus, tapi jangan tidak tahu harus menunjuk apa. Damien Chiba mencibir dan berkata perlahan, anak muda, kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi kamu juga gila. Tapi Anda harus tahu bahwa hal-hal di dunia ini semua tentang Feng Shui bergantian, 30 tahun di timur dan 40 tahun di barat. Jangan melihat Anda mengambil keuntungan sekarang, tetapi belum tentu lain kali. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, 30 tahun terlalu lama dan 40 tahun terlalu jauh, tetapi saya merasa bahwa Feng Shui berubah dan datang ke rumah saya setiap tahun. Terlebih lagi, gelombang belakang sungai yang semendorong gelombang depan, dan gelombang depan mati di pantai. Beberapa dapat menemukan tempat untuk pensiun jika mereka tahu bagaimana untuk maju dan mundur. Jika Anda telah tercela dan tak tahu malu, mengkhianati negara untuk kemuliaan, dan bengkok pantat Anda, dan meninggal di jalan hari itu, saya khawatir tidak ada yang akan mengambil tubuh. Lagi pula, di zaman sekarang ini, siapa yang akan bersimpati dengan anjing muyang? Aku benar, Penatua Chiba. Kau, wajah Damien Chiba tiba-tiba berubah, dan itu bahkan lebih tidak nyaman daripada makan kotoran. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York, bajingan ini, tidak hanya mampu, tetapi yang paling penting adalah giginya yang tajam dan mulutnya yang tajam, yang membuatnya terdiam. Oke, kamu baik-baik saja. Anak muda, saya harap Anda tidak menyesalinya di masa depan, Anda mengucapkan kata-kata ini kepada saya hari ini. Pergilah. Ketika kata-kata itu jatuh, Damien Chiba mencibir, lalu melambaikan tangannya dan pergi dengan sekelompok orang yang menyombongkan diri. Tidak peduli seberapa sombongnya, dia masih tidak bisa menghilangkan temperamen tikus yang menyeberang jalan. Jelas, bagi Damien Chiba, semuanya hari ini hanyalah permulaan. Soal Eider Chiba, Harvey York dan keluarga Chiba pasti akan menentukan menang atau kalah. Hanya saja ini bukan kesempatan yang tepat untuk malam ini. Tuan Muda York, mengapa ada begitu banyak orang bodoh akhir-akhir ini? Apakah kamu ingin melakukannya sekali dan untuk selamanya? Edwani Yorki yang malas datang ke Harvey York pada suatu saat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4799 Harvey York meliriknya dan berkata dengan ringan, apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu? Dia sengaja memprovokasi saya, hanya karena dia ingin kami tidak bisa menahan tembakan kami. Kalau begitu apapun hasilnya, dia bisa menuntut kita dengan tuduhan terhadap wasit. Kalau begitu, selama kamu melakukan kejahatan ini, pertarungan arena malam ini bisa dinyatakan tidak sah. Selain itu, mereka berhak menembakmu sampai mati, apakah kamu percaya? Edwani Yorki menarik napas, lalu menyipitkan mata dan melihat orang-orang di samping Damien Chiba. Benar saja, mereka semua memiliki tangan di pinggang, dan beberapa orang bahkan membuka asuransi. Jelas, selama Edwani Yorki atau Harvey York tidak tahan agitasi, jika mereka mengambil tindakan pada saat ini, maka master besar di desa Tianmen Barat Daya ini akan memiliki alasan dan alasan untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini adalah sungai dan danau, dan sangat penting untuk memiliki guru yang terkenal.
Jika Damien Chiba bergerak tanpa alasan apapun, itu akan sepenuhnya berdiri di sisi Fernando Weiner dan membela orang-orang di negara pulau itu. Kemudian dia sendiri dalam kesulitan. Melihat ini dengan jelas, Edwani Yorkie cemberut dan berkata, anjing tua ini tidak tahu bahwa rencananya begitu dalam. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, tidak apa-apa. Malam ini, jika kamu kalah, kamu akan kalah lagi. Untuk Damien Chiba, segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Lagi pula, mereka berasal dari desa Tianmen Barat Daya. Aku sudah terbiasa berada di atas, aku tidak bisa menelan nafas ini. Saya pikir mereka akan datang untuk memberikan kepala segera. Selanjutnya, kamu sibuk. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Edwani Yorkie, sangat senang dengan kemajuannya. Pada saat ini, orang-orang dari lingkaran Jinling juga datang. Saudara York, terima kasih untuk Anda malam ini. William Heath adalah orang pertama yang berbicara. Jika bukan karena Anda, kerugian kami akan sangat besar. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu masih lajang sekarang. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk datang ke rumah kami untuk minum teh? Putriku Xiomara Heath dan Louisa Heath sangat mengagumimu. Saya selalu punya ide, yaitu, biarkan kedua putri saya menikah dengan pria hebat yang sama. Saudara York, apakah Anda ingin datang ke rumah kami untuk membantu memilih menantu laki-laki? Santos Joyner di samping berkata dengan dingin, Firaun, bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Saudara York dan keluarga kami Danila Joyner cocok. Apakah Anda mencoba menggali sudut saya seperti ini? Verne Huo juga menyipitkan mata dan melangkah maju pada saat itu, dan berkata, penggabung tua, saya tidak berbicara tentang Anda, mengapa Danila Joyner Anda terlihat seperti istri dan ibu yang baik. Saudara York, Anda tidak tahu sesuatu, saya memiliki seorang putri berharga yang belajar di sekolah pascasarjana di Kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Saya akan membiarkan dia kembali dan berkencan buta dengan Anda. Anda dapat yakin, jika Anda tidak puas, saya dapat mengembalikannya tanpa alasan. Tanda seru petik 2, Saudara York. Sekelompok besar petinggi dari lingkaran Jinling berkumpul, dan mereka semua membuka mulut seolah-olah mereka memperlakukan Harvey York sebagai menantu laki-laki. Bahkan mata John Sidu berkedip, berpikir bahwa meskipun putrinya Yuli Sidu tidak seindah putri orang lain, tetapi sekarang bergaul dengan Harvey York siang dan malam, mungkin itu akan memicu percikan. Oke, Harvey York ingin menikah lagi dengan mantan istrinya. Tidak mudah bagi pasangan untuk sampai ke titik ini, kalian jangan membuat masalah. Apakah kamu tidak tahu apa artinya menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan satu? Pada saat ini, Alexa Joyner juga datang, melirik orang-orang tua ini, dan berkata dengan dingin. Ketika mereka melihat Alexa Joyner, semua orang yang hadir dewasa dan canggih, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4800 suasana di lapangan langsung menjadi ambigu dan memalukan. Tidak peduli seberapa tebal kulit Alexa Joyner, wajahnya memerah. Harvey York juga malu. Ada apa? Saya dengan baik hati datang untuk membantu Anda malam ini, dan Anda semua mendambakan kecantikan saya satu persatu. Itu benar-benar tidak masuk akal. Oke, ini adalah akhir dari masalah malam ini. Aku masih setengah dari anggota lingkaran Jinling. Setiap orang adalah saudara, dan itu harus dilakukan. Harvey York tersenyum kecil. Terlebih lagi, malam ini hanya untuk menamparkan beberapa penduduk pulau dan beberapa anjing muyang di wajah. Mudah dan tidak layak disebut, dan itu bukan masalah besar. Kata-kata Harvey York penuh dengan kepercayaan diri yang kuat, yang membuat Alexa Joyner dan yang lainnya tersenyum tipis. Tapi Araceli Hoffman dan rombongannya, yang baru saja akan keluar dari pintu, mendengar ini, dan langkah kaki mereka berhenti sejenak. Andrea Rowling bahkan melirik Harvey York dengan tatapan jijik. Seperti yang diharapkan dari seorang udik desa, dia berpandangan pendek, merasa benar sendiri, seperti anjing, dan rubah seperti harimau palsu. Dari sudut pandang Andrea Rowling, bagaimana bisa seorang gelandangan seperti Harvey York punya kemampuan? Jika bukan karena keberuntungannya, dan jika dia memiliki Edwani Yorkie di sisinya, aku khawatir Damien Chiba akan ditembak mati berkali-kali sekarang. Dengan lengan kurus dan kaki kurus, dia malu mengatakan bahwa penduduk pulau tidak layak disebut. Candaan. Jacob Thompson hendak mencibir, tetapi Fatih Quilanlan melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, Andrea Rowling, itu tidak perlu, itu kehilangan identitas. Di mata Fatih Quilanlan, bukan karena dia tidak ingin menertawakan Harvey York. Tetapi dia berpikir bahwa orang-orang ini adalah putra langit yang sombong, dan jika mereka mencibir pada saat seperti itu hanyalah status lurus ke bawah. Yang paling penting, di mata Fatih Quilanlan, jika Anda digigit anjing, apakah Anda bisa menggigit kembali? Jacob Thompson melirik Harvey York dengan penuh minat, lalu berjalan keluar dari gerbang dengan setengah badan di belakang Araceli Hoffman. Jelas, dalam kelompok orang ini, Araceli Hoffman adalah yang paling dihormati. Harvey York secara alami juga memperhatikan adegan ini. Dia memandang Araceli Hoffman, yang belum berbalik, dan harus menghela nafas dalam hatinya. Tuan muda keluarga Hoffman ini benar-benar berkarakter.
Pada hari kedua ketika situasi di Jinling dihentikan sementara, seluruh Jinling tenang di permukaan. Di Huilong Bay Villa No. 5, Lina Chiba membuka ponsel laptop Apple dan menyambungkan panggilan video. Sebagai salah satu dari 10 keluarga teratas di Luzong, keluarga Chiba harus berurusan dengan banyak hal. Jadi Lina Chiba sangat sibuk setiap hari. Baginya, bisa belajar dari sisi Pablo Chiba dan menangani hal-hal untuknya berarti dia memiliki kemungkinan besar untuk mengambil posisi hari ini, jadi dia tidak menyesal dan bahkan sedikit bahagia. Hanya saja Lina Chiba, yang menikmati menjadi suka memerintah dalam panggilan konferensi video, tidak cukup senang ketika dia mendengar ledakan, dan pintu ruang kerja dibanting terbuka. Asisten wanita berambut pendek bergegas masuk saat itu dengan wajah panik. Apa yang terjadi denganmu? Tidak tahu apakah kamu tidak bisa menggangguku selama pertemuan pagi. Wajah cantik Lina Chiba dingin, dan kekasaran asisten membuat matanya dingin. Apakah Anda tahu berapa banyak bisnis keluarga Luzong Chiba kami yang tertunda karena gangguan Anda? Nona, itu tidak baik. Asisten wanita berambut pendek tidak punya waktu untuk memperhatikan kemarahan Lina Chiba saat ini. Tuan Chiba mengalami kecelakaan. Dia baru saja bangun dalam tidurnya, dan dia tampak seperti sedang memukul hantu, mengatakan ada sesuatu di mana-mana. Dia bahkan mulai menghancurkan tempat pembakaran hangguan favoritnya. Nona, ini adalah lamunan. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.